Tuan kota terdengar suara terkejut. Su Xing, apakah itu kamu tidak meninggalkan kota hitam Wujin? Tunggu, ada yang salah. Ning Cheng juga mengenali kultivator itu sebagai Su Xing dari Xingluo Mansion, salah satu dari 10 sekte utama benua Yixing. Sekembalinya ke kota hitam tanpa akar setelah menghabisi penguasanya, ia bertemu Su Xing dan Bu Mei, yang juga ada di sana. Karena mereka tidak memiliki cukup koin hitam untuk membayar biaya masuk, ia membantu mereka. Setelah itu, Su Xing bekerja di kediaman penguasa di kota hitam tanpa akar. Bu Mei adalah rekan Taoisnya. Ning Cheng agak terkejut ketika pertama kali mendengar Bu Mei mengatakan bahwa ia adalah rekan Taoisnya. Lagi pula, Bu Mei adalah murid sekte Zhan Xingdao, dan Ning Cheng sangat tidak menyukai murid-murid sekte Zhan Xingdao. Orang-orang ini egois dan mementingkan diri sendiri, dan begitu mereka ingin melepaskan emosi mereka, mereka tidak menunjukkan kasih sayang atau kesetiaan kepada orang-orang di sekitar mereka. Maksud Ning Cheng bukanlah bahwa Su Xing belum pergi, melainkan bahwa ketika pertama kali bertemu Su Xing sudah berada di tingkat kedua tahap Naschen Sol. Kemudian, setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya di kota hitam tanpa akar, kultivasi Su Xing meningkat lebih jauh lagi. Namun, Ning Cheng kemudian menyadari bahwa Su Xing baru saja mencapai tingkat pertama tahap Naschen Sol, yang berarti bahwa selama bertahun-tahun, kultivasi Su Xing justru menurun, bukannya meningkat. Namun, Ning Cheng sedang tidak ingin menanyakan hal-hal ini. Ia mengkhawatirkan selir Luo. Su Xing, bagaimana kabar istriku? Selir Ji Luo. Ekspresi Su Xing berubah sedikit, dan dia terdiam. Hati Ning Cheng menegang, dan ia tak lagi mempertimbangkan apakah ia akan merusak batasan kota hitam. Ia melepaskan indera ilahinya dalam rentetan serangan besar-besaran. Di bawah indera kedewaan Ning Cheng, seluruh batasan kota hitam tanpa akar muncul jelas di depan matanya, bagaikan alun-alun terbuka yang tak dijaga. Ning Cheng segera melihat Yi Zuzu, yang sedang berkultivasi di gua tempat tinggal dengan energi langit berbintang paling melimpah di istana Tuan Kota. Ada juga seorang pria yang berkultivasi di gua itu. Namun, ia tidak melihat Ji Luofei. Wajah Ning Cheng langsung muram. Gua itu adalah tempat ia dan Luofei berkultivasi. Ia tidak keberatan Yi Zuzu berkultivasi di sana, tetapi Yi Zuzu ternyata juga mengizinkan seorang pria untuk berkultivasi di sana. Hal ini membuat Ning Cheng geram. Ia percaya, mengingat kepribadian Luofei, bahkan jika ia meninggalkan kota hitam Wujin, ia akan membawa Yi Zuzu bersamanya. Yi Zuzu tidak pergi. Ini berarti Luofei juga tidak meninggalkan kota hitam Wujin. Karena Luofei tidak pergi, seharusnya Yi Zuzu tidak mengizinkan seorang pria untuk berkultivasi di sana. Bagaimanapun, Yi Zuzu diadopsi olehnya, dan dia juga membawa orang tua Yi Zuzu kembali ke kota hitam tanpa akar. Sebelum mengklarifikasi seluruh cerita, Ning Cheng, meskipun marah, tidak marah. Ia menoleh ke Su Xing dan bertanya dengan suara berat, apakah istriku, Ji Luofei, telah meninggalkan kota hitam Wujin? Siapa penguasa kota hitam Wujin saat ini? Su Xing dengan cepat menjawab, sejak Tuan Kota Luofei terjebak di jembatan badai 10 tahun yang lalu, kota hitam Wujin telah dikelola oleh Tuan Kota Yi Zuzu. Yi Zuzu Chang Manyin berseru dengan suara gemetar. Ning Cheng mengabaikan Chang Manyin. Tiba-tiba, bila indera ilahinya menghantam gua tempat Yi Zuzu dan pria itu berkultivasi. Gelombang energi bintang yang dahsyat langsung menghantam mereka berdua hingga batuk darah, membuat mereka langsung berdiri karena terkejut. Tidak peduli apapun yang terjadi, Ning Cheng tidak akan pernah memaafkan Luofei karena terjebak di jembatan badai dan karena Yi Zuzu membawa kultivator laki-laki itu ke tempat kultivasi Luofei. Ning Cheng menarik si Qianghua beberapa langkah, dan mereka tiba di kediaman penguasa kota. Su Xing mengikuti mereka begitu melihat kesempatan. Yi Zuzu dan kultivator pria itu baru saja keluar dari gua kultivasi mereka ketika mereka melihat wajah muram Ning Cheng. Secara naluriah ia ingin menyambutnya dengan gembira, tetapi ekspresinya langsung berubah. Ia membeku, seolah teringat sesuatu. Zuzu, bahkan setelah bertahun-tahun, Chang Manyin dan Yi Jin masih mengenali Yi Zuzu secara sekilas. Ayah, Ibu Yi Zuzu akhirnya menyadari kedatangan orang tuanya. Tak mampu menahan emosi, ia bergegas maju. Saat itu, ia bahkan melupakan Ning Cheng. Wajah Ning Cheng dingin, dan ia tetap diam. Selama bertahun-tahun, Yi Zuzu telah mencapai tingkat pertama alam kesengsaraan, menunjukkan bahwa bakatnya sungguh tak tertandingi. Ini kemungkinan karena keterbatasan sumber daya kultivasinya. Jika tidak, ia mungkin sudah maju ke alam domain. Kultivator pria yang keluar bersama Yi Zuzu baru berada di tahap jiwa baru lahir tingkat ke-6. Ning Cheng mengamatinya dengan indera ilahinya dan tahu bahwa bakatnya jauh lebih rendah daripada Yi Zuzu. Ning Cheng kini memiliki 2 istri. Terlebih lagi, kultivasinya sendiri hampir mencapai puncak alam jembatan bintang. Ia langsung merasakan aura yang terpancar dari Yi Zuzu dan kultivator pria ini. Keduanya telah menikah. Zuzu, cepat beri salam pada Paman Ning. Kalau bukan karena kakak senior Ning yang menyelamatkan,
bagaimana mungkin ayahmu dan aku bisa datang ke sini untuk menjengukmu, kami pasti sudah lama meninggal. Chang Manyin kemudian menyadari bahwa putrinya sepertinya lupa memberi salam pada Ning Cheng, yang sangat tidak sopan. Bagaimanapun, Ning Cheng telah menyelamatkan seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang. Ia juga telah membesarkan Yi Zuzu, dan sungguh salah putri mereka mengabaikannya di hadapan kebaikan yang begitu besar. Reuni mereka akan menjadi momen yang membahagiakan, tetapi kebahagiaan itu harus ditunda untuk saat ini. Paman Yi Zuzu membungkuk pada Ning Cheng dengan ekspresi rumit. Ning Cheng mengabaikan sapaan Yi Zuzu dan hanya bertanya dengan tenang, kemana selir luo pergi, mengapa ada kultivator pria lain di tempat kultivasi selir luo. Indra ketuhanan kultivator pria itu menyapu Ning Cheng tanpa hambatan. Ketika ia menyadari bahwa Ning Cheng tidak memiliki aura sama sekali, tatapannya langsung menunjukkan penghinaan. Zuzu, siapa orang ini? Yi Zuzu segera menghentikan kultivator laki-laki itu, saudara Hang, jangan bicara omong kosong, ini Paman Ning Cheng. Oh, begitu, rekan Taois Ji Luo Fei. Saat kultivator pria itu berbicara, tatapannya tertuju pada Si Qianghua. Dia tidak menganggap Ning Cheng serius karena dia tahu betapa kuatnya Yi Zuzu. Yi Zuzu berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi bahkan para kultivator di tahap akhir alam kesengsaraan pun tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi, di kota hitam tanpa akar, Yi Zuzu adalah penguasa kota hanya dengan satu panggilan, banyak prajurit, kultivator, dan tokoh kuat akan datang berlarian. Keluar dari sini sekarang, Ning Cheng menatap dingin ke arah kultivator laki-laki di belakang Yi Zuzu dan berkata dengan suara dingin. Wajah Yi Zuzu langsung memucat, bahkan Yi Jin dan Chang Manyin pun merasakan ada yang tidak beres. Kultivator pria ini tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan putri mereka, dan Ning Cheng tampak sangat tidak senang dengannya. Jika bukan karena Si Qianghua, yang berkali-kali lipat lebih hebat daripada Yi Zuzu, mereka pasti akan bertanya-tanya apakah Ning Cheng jatuh cinta pada putrinya, Zuzu, sehingga ia merasa tidak senang. Ning Cheng, aku sudah mendengar reputasimu. Kau menghabisi penguasa kota asli dengan cara licik, lalu menggunakan formasi untuk menyergap beberapa pasukan lain di kota hitam Wujin, sehingga naik ke posisi penguasa kota. Zuzu sangat berterima kasih padamu, tetapi seseorang harus tahu kapan harus maju dan mundur. Selama bertahun-tahun kau pergi, kota hitam Wujin telah didukung olehku dan Zuzu dengan kerja keras. Jangan datang ke sini dan mulai menyalahkan orang lain. Mata kultivator pria itu langsung berkilat penuh niat menghabisi ketika mendengar Ning Cheng menyuruhnya pergi. Selama bertahun-tahun di kota hitam Wujin, ia belum pernah mendengar penghinaan seperti itu. Jika bukan karena Yi Zuzu, ia pasti sudah mengerahkan pasukannya untuk memberi Ning Cheng pelajaran. Ning Cheng sepenuhnya mengabaikan kultivator laki-laki itu dan dengan tenang menatap Yi Zuzu, sambil berkata, jawab pertanyaanku. Yi Zuzu sedikit gemetar dan membungkuk, berkata, saudari Luo Fei seharusnya terjebak di jembatan badai. Aku telah berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya, tetapi aku selalu gagal. Di mana jembatan badai, nada bicara Ning Cheng tetap tenang, tetapi Yi Jin dan Chang Manyin merasa khawatir. Mereka bisa merasakan kemarahan Ning Cheng. Tuan, saya punya peta slip giok yang mengarah ke jembatan badai. Su Xing, yang mengikuti Ning Cheng, segera mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng menyambar slip giok itu, memindainya dengan indera ilahi, dan niat menghabisi di hatinya semakin kuat. Ia juga memiliki peta slip giok tempat ini, peta slip giok yang sama yang diberikan Su Liangzi kepadanya ketika ia mencoba menyergapnya. Lokasi yang sama, tempat yang sama. Secara logika, Luo Fei tahu tempat ini berbahaya dan tidak akan pergi ke sana, jadi mengapa dia masih terjebak di sini? Kultivator pria di samping Yi Zuzu sangat marah mendengar kata-kata Su Xing. Su Xing, kau sudah diusir dari istana Tuan Kota. Kenapa kau di sini lagi dan siapa yang kau panggil Tuan Kota? Tuan Kota saat ini, Zuzu, bukanlah orang yang tidak ada hubungannya denganku. Niat menghabisi Ning Cheng membuncah, namun sebelum dia sempat bergerak, Yi Jin sudah melompat ke depan dan melayangkan 2 tamparan, membuat orang itu terpental ke udara, 2 garis darah berceceran. Setelah mendengarkan begitu lama, ia mulai memahami alasannya. Kultivator pria yang disukai putrinya bahkan tidak menganggap Ning Cheng serius. Sekalipun kultivasi Ning Cheng tidak cukup tinggi untuk langsung menghabisinya, pria ini tetap bukan pasangan yang cocok untuk putrinya, sungguh tidak tahu berterima kasih. Ayah, kenapa kau memukul kakak? Hang Yi Zuzu bergegas menghampiri ketika melihat kultivator pria itu ditampar Yi Jin. Ia membantu kultivator pria itu berdiri dan menanyainya dengan panik. Yi Jin hendak berbicara ketika Ning Cheng menghentikannya. Ning Cheng bertanya dengan tenang, Yi Zuzu, mengapa selir Luo pergi ke tempat ini? Saudari Luo Fei mendengar bahwa kau terjebak di jembatan badai, dan karena cemas, dia membawaku ke sana untuk mencarimu, jawab Yi Zuzu cepat. Ning Cheng mencibir, Luo Fei tahu aku tidak akan pernah pergi ke tempat itu.
Bagaimana mungkin aku pergi ke sana jika kau tidak memberiku alasan yang jelas hari ini? Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Senior mendengar perkataan Ning Cheng, Yi Jin dan Chang Manyin memanggilnya dengan cemas, bahkan tidak berani memanggilnya kakak senior Ning. Karena Hang kebetulan ada di dekat sini dan melihat segerombolan besar lebah emas mengejarmu ke jembatan badai. Dia mencatatnya dengan bola kristal, dan setelah Suster Luo Fei melihat bola kristal itu, dia akhirnya memutuskan untuk mencarimu, kata Yi Zuzu jujur sambil menarik napas. Tatapan dingin Ning Cheng tertuju pada pria yang ditopang Yi Zuzu. Kau melihatku dikejar ke jembatan badai dan bahkan merekamnya dengan bola kristal. Kultivator laki-laki itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng, dan langsung berkata kepada Yi Zuzu, Zuzu, kenapa kau banyak bicara dengan orang luar, bunuh saja dia. Kakak Hang, Paman Ning adalah penyelamatku, dan juga penyelamat orang tuaku. Yi Zuzu dengan cepat dan lembut membujuk. Ning Cheng tidak melanjutkan pertanyaannya kepada kultivator laki-laki itu, melainkan menatap Yi Zuzu dengan tenang dan berkata, Yi Zuzu, Luo Fei terjebak di jembatan badai. Sudah berapa kali kau menyelamatkannya? Kapan terakhir kali? 3 kali. Yang paling baru adalah 9 tahun yang lalu. Yi Zuzu tiba-tiba berhenti di sini, baru kemudian menyadari bahwa ketiga kali dia pergi menyelamatkan Suster Luo Fei adalah di tahun pertama, dan dia tidak pernah pergi dalam 9 tahun berikutnya. Ning Cheng dipenuhi kekecewaan. Wajar jika Yi Zuzu, yang belum berpengalaman, telah tertipu. Jika ia masih mengingat kebaikan yang telah ditunjukkan Yi Zuzu dan Luo Fei, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Luo Fei bahkan setelah ditipu lagi. Ia bahkan bisa melupakan orang sebaik Luo Fei. Ning Cheng tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada orang yang begitu kejam. Ning Cheng mengabaikan Yi Zuzu yang tertegun dan menatap dingin ke arah kultivator pria di sampingnya. Kenapa kau membuat bola kristal palsu untuk menipu Luo Fei? Aku akan memberimu 3 tarikan napas. Kalau kau tidak memberitahuku dalam 3 tarikan napas, jangan pernah memberitahuku lagi. Zuzu, orang ini benar-benar menghinaku di depanmu. Aku saat berbicara, wajah kultivator pria bernama Saudara Hang memerah karena marah, seolah tak mampu lagi menahan harga dirinya. Untungnya, ia tahu ia bukan tandingan Ning Cheng dan hanya bisa meminta Yi Zuzu untuk bertindak. Masih linglung, Yi Zuzu tampaknya diingatkan oleh kultivator laki-laki itu dan dengan cepat berkata kepada Ning Cheng, Paman Ning, Saudara Hang adalah rekan Taoisku. Ning Cheng mengangkat tangannya dan melambaikannya, membuat Yi Zuzu yang menghalangi jalannya terlempar lebih dari 10 meter dan menabrak dinding. Saat berikutnya, Ning Cheng sudah mengangkat tangannya dan membentuk telapak tangan Star Yuan, mengangkat kultivator pria yang dipanggil Yi Zuzu sebagai Saudara Hang. Bahkan Yi Zuzu pun tercengang. Ia belum pernah memeriksa tingkat kultivasi Ning Cheng sebelumnya. Menurutnya, Ning Cheng paling tinggi berada di tahap akhir alam kesengsaraan. Lagi pula, ia tidak pernah berniat melawan Ning Cheng. Namun, sekarang ia tidak menyangka Ning Cheng bisa menekannya dan membuatnya tak berdaya hanya dengan auranya. Tingkat kultivasi Ning Cheng jauh lebih tinggi daripada dirinya. Pada saat ini, kultivator pria itu akhirnya merasa takut. Ia menyadari bahwa Yi Zuzu jauh lebih rendah daripada Ning Cheng. Namun, sebelum ia sempat memohon belas kasihan, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan kemudian sebuah perisai tak terlihat menyelimutinya sepenuhnya. Senior, kataku, tolong ampuni aku. Kultivator laki-laki itu hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum sebuah bola api mendarat di perisai pelindung tak kasat mata, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Teriakan mengerikan terdengar, dan bahkan Su Xing, yang berdiri di samping, gemetar tanpa sadar. Tidak, Yi Zuzu berteriak dan menerjang ke depan, mencoba menyelamatkan kultivator pria yang terbakar api. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk menyentuh penghalang pelindung Ning Cheng, apalagi menyelamatkannya. Ning Cheng bahkan tidak melirik Yi Zuzu, melainkan hanya menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Yi Jin dan Chang Manyin, sambil berkata, terima kasih kalian berdua telah membantu Yan Ji saat itu. Kami pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, sahabat-sahabat kota hitam Wujin, saya Ning Cheng, mantan penguasa kota-kota hitam Wujin. Saya telah kembali ke kota hitam Wujin hari ini. Karena saya tidak akan tinggal lama, penguasa kota-kota hitam Wujin sekarang adalah Su Xing. Saya akan kembali berkunjung dalam beberapa hari. Jika ada yang tidak patuh, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Semua kultivator di kota hitam tanpa akar menatap langit dengan kaget, karena suara Ning Cheng, bahkan menembus penghalang yang tak terhitung jumlahnya, mencapai telinga semua orang dengan sangat jernih. Dengan kultivasi seperti itu, siapa yang berani membantah? Terlebih lagi, Ning Cheng secara pribadi telah memikat Bao Jinfeng untuk menyelamatkan kota hitam Wujin, dan setiap kultivator di kota hitam Wujin berutang budi yang besar kepadanya. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang harus memilih orang paling bergengsi di kota hitam Wujin, niscaya orang itu adalah Ning Cheng. Hampir bersamaan dengan selesainya Ning Cheng berbicara, seluruh kultivator di kota hitam tanpa akar berteriak serempak, mendukung Tuan Kota Ning.
Saat ini, hanya kultivator yang dipanggil Yi Zuzu sebagai saudara Hang yang masih meraung-raung di tengah kobaran api. Melihat dirinya tak mampu menembus penghalang pelindung Ning Cheng, Yi Zuzu pun bergegas menghampiri Ning Cheng, menangis, memohon belas kasihan dan melepaskan saudara Hangnya. Ning Cheng sama sekali tidak menghiraukan Yi Zuzu, hanya menyapa Su Xing yang masih tertegun. Sekejap kemudian, ia dan si Qianghua menghilang seketika. Kultivator pria ini telah memikat Luo Fei ke jembatan badai. Siapapun dia, Ning Cheng pasti akan menghabisinya. Jika bukan karena Yi Zuzu yang tertipu, dia pasti akan menghabisinya tanpa ragu. Mengapa dia harus melepaskan pembunuh yang mencelakai Luo Fei hanya karena Yi Zuzu memohon padanya? Yi Jin dan Chang Manyin menatap kosong ke arah sosok Ning Cheng yang menghilang. Mereka tentu saja mengerti arti kata-kata terakhir Ning Cheng. Itu berarti mereka, pasangan itu, telah menyelamatkan Yan Ji, dan Ning Cheng telah menyelamatkan keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Sejak saat itu, semua dendam telah dilunasi, dan mereka tidak berutang apapun satu sama lain. Ada satu hal lagi yang belum terucapkan jika Yi Zuzu jatuh ke tangannya lagi, dia tidak akan ragu untuk menghabisinya. Jangan pergi, Yi Zuzu masih berteriak, tapi Ning Cheng sudah menghilang. Yi Jin segera melangkah maju dan menarik Yi Zuzu kembali, putrinya benar-benar keterlaluan. Sang penyelamat keluarga telah tiba, tetapi ia belum mengucapkan sepatah kata pun terima kasih atau salam, malah memusatkan seluruh perhatiannya pada musuh yang telah mencelakai istri sang penyelamat. Dengan bunyi kerak, kultivator pria yang telah dilalap api oleh Ning Cheng akhirnya tewas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara nyaring, lalu lenyap tanpa jejak di udara. Yi Zuzu menatap kosong ke arah Hang Ge yang telah menghilang, ekspresinya kosong, seluruh tubuhnya gemetar, terdiam cukup lama. Zuzu Chang Manyin memanggil putrinya dengan khawatir dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Yi Zuzu perlahan mengangkat tangannya dan menepis tangan Chang Manyin. Ia berdiri tak bergerak di tempat, menatap ke arah hilangnya Ning Cheng. Ia mengepalkan tinjunya, dan lapisan abu-abu perlahan muncul di matanya. Ning Cheng dan si Qianghua bergegas keluar dari kota hitam tanpa akar dan tiba di tempat yang ditunjukkan oleh peta slip giok, jembatan badai, hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan indera kedewaan Ning Cheng telah mendeteksi sebuah jembatan, atau lebih tepatnya, jembatan angin yang terbentuk oleh angin sepoi-sepoi. Angin bertiup membentuk jembatan, tak pernah surut. Jembatan angin ini panjangnya hampir 100 mil, membentang hingga ke tepi pulau hampa yang bobrok. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa bahkan indera ketuhanannya pun tak mampu menembus pulau hampa yang bobrok ini. Qianghua, tempat ini mungkin agak berbahaya. Kau masuklah ke dunia kecil dulu, dan aku akan masuk dan melihatnya. Ning Cheng yakin bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dunia kecil itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika tidak ditempatkan di dalam formasi 5 elemen minor mutiara Xuan Huang. Setelah membiarkan si Qianghua memasuki dunia kecil itu, Ning Cheng segera bergegas. Sesampainya di tepi pulau hampa yang bobrok di sepanjang jembatan angin, pusaran hisap yang kuat langsung memancar darinya. Daya hisap ini sangat kuat jika Ning Cheng tidak berada di alam jembatan bintang, ia pasti sudah tersedot ke dalamnya. Namun, Ning Cheng tidak mundur dengan paksa, melainkan melangkah maju dan menyerbu pusaran air yang menghisapnya. Begitu Ning Cheng memasuki pusaran itu, badai dahsyat menerjangnya. Ning Cheng yakin bahwa bahkan para kultivator alam jembatan bintang biasa atau bahkan alam abadi pun tak akan mampu mempertahankan pijakan atau memancarkan indera ketuhanan mereka di sini. Ning Cheng bukanlah kultivator jembatan bintang biasa. Meskipun tubuhnya tidak stabil, indera ketuhanannya mampu menembus keluar, dan ia tidak terombang-ambing oleh badai. Ning Cheng segera mengerti mengapa tempat ini disebut jembatan badai. Di mana-mana, angin kencang berhembus ke segala arah, membentuk jembatan angin demi jembatan angin di tempat ini. Jembatan angin ini benar-benar berbeda dari angin sepoi-sepoi di luar sana, kekuatannya luar biasa. Ning Cheng diam-diam berspekulasi bahwa jembatan badai sekuat itu, jika dihantam langsung oleh hembusan angin, bahkan dapat menghancurkan seorang kultivator di alam kesengsaraan. Memikirkan hal ini, Ning Cheng langsung khawatir. Saat ia pergi, Luo Fei baru berada di sekitar level ke-9 tahap jiwa baru lahir. Jika Luo Fei belum mencapai alam kesengsaraan saat ia masuk, itu akan sangat buruk. Ia agak menyesal tidak menanyakan tingkat kultivasi Luo Fei sebelum datang. Semakin khawatir Ning Cheng, semakin tenang ia. Indera ketuhanannya menyapu jembatan-jembatan badai yang bersilangan, di bawahnya terdapat gua-gua tak terhitung jumlahnya yang dipahat oleh badai. Beberapa gua berlubang, sementara yang lain menyerupai rumah gua biasa. Ning Cheng mengamati dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa beberapa gua di sini merupakan titik buta terhadap badai. Dengan kata lain, ada tempat-tempat di sini yang tidak dapat dijangkau badai. Hati Ning Cheng melonjak kegirangan saat melihat ini. Jika Luo Fei bisa menemukan gua seperti itu, dia bisa berkultivasi di sana selama lebih dari 1 dekade tanpa masalah. Pada saat ini,
Ning Cheng tentu saja tidak akan memasuki gua tanpa angin seperti itu. Ia bergerak mengikuti badai di antara jembatan angin yang mengamuk, sementara indera ilahinya menyapu seluruh area. Pada saat ini, tak ada satu gua pun yang dapat lolos dari indera kedewaan Ning Cheng. Setengah batang dupa kemudian, Ning Cheng tahu tebakannya benar. Ia memang melihat para kultivator berlatih di tempat yang terlindung dari badai, bukan hanya satu atau dua. Ini berarti Luo Fei mungkin juga berlatih di gua seperti itu. Saat Ning Cheng menjelajahi satu demi satu gua tanpa angin dengan indera ilahinya, kecemasannya semakin menjadi-jadi. Ia telah melihat setidaknya selusin kultivator yang masih hidup, tetapi Ji Luo Fei tidak ada di antara mereka. Waktu berlalu, dan gua badai raksasa muncul dalam kesadaran Ning Cheng. Gua badai ini setidaknya puluhan kali lebih besar daripada yang berukuran sedang yang disebutkan sebelumnya, dan bagian dalamnya terbagi dengan jelas menjadi beberapa tingkat. Yang lebih penting, tidak ada angin badai yang bertiup ke dalam gua raksasa ini. Jembatan badai yang mengamuk saling bersilangan dan berputar dengan kacau di luar gua sudah pasti kultivator biasa manapun yang jatuh ke dalam gua badai ini hanya akan mampu bertahan hidup, dan melarikan diri akan sangat sulit. Bahkan seorang kultivator di tingkat alam domain akan tercabik-cabik oleh jembatan badai yang mengamuk di pintu masuk gua begitu mereka mencoba melarikan diri. Ning Cheng tak kuasa menahan tubuhnya bergerak. Ia mengendalikan kecepatan tubuhnya diterbangkan badai dan dengan hati-hati menembus indera ilahinya ke dalam gua badai. Gua penuh badai ini tidak hanya menampung para kultivator, tetapi juga lebih dari satu. Ada pria dan wanita di dalamnya, masing-masing menempati area terpisah untuk berkonsentrasi pada kultivasi mereka. Namun, terjebak di tempat seperti itu, dengan energi bintang yang tidak mencukupi dan tanpa ramuan atau sumber daya kultivasi, kemajuan dalam kultivasi sangatlah sulit. Sebagian besar kultivator yang terjebak di sini berada di alam kesengsaraan, hanya sedikit yang berada di alam transformasi tahap akhir. Ning Cheng mengamati para kultivator satu persatu, dan ketika ia melihat seorang kultivator perempuan berpakaian kain kasar di sudut, matanya langsung memerah. Tenggorokannya tercekat. Luo Fei? Ia akhirnya bertemu Luo Fei. Jembatan angin yang ganas menyapu, mencoba menarik Ning Cheng lebih dalam. Namun, Ning Cheng tak mau mundur selangkah pun. Ia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan, yang mendarat di jembatan angin yang mendekat. Kemampuan ilahi senja-senja. Waktu terasa melambat tanpa batas saat itu. Ji Luo Fei, yang duduk di sudut, tiba-tiba terkejut dan berdiri tiba-tiba, menatap pintu masuk gua dengan heran dan ragu. Begitu Ji Luo Fei berdiri, mata semua orang tertuju padanya. Hunian gua ini telah lama menjaga keseimbangan kecuali ada keadaan khusus, tak seorang pun berani mengganggunya. Ji Luo Fei berada di tingkat ketujuh alam transformasi kesengsaraan, dan dianggap sebagai master di sini. Kemunculan tiba-tiba seorang master seperti itu membuat semua orang waspada. Banyak yang bertanya-tanya apakah wanita ini merasa kultivasinya telah meningkat pesat dan karena itu sedang menggambar ulang batas-batasnya. Karena wilayah Ji Luo Fei di sini tidak sebanding dengan tingkat kultivasinya. Dengan kultivasi transformasi kesengsaraan tingkat ketujuh, dia seharusnya menempati salah satu tempat terbaik, bukan terpojok. Jika Ji Luo Fei mencoba merebut wilayah, pertempuran yang kacau akan segera meletus lagi. Setiap kali pendatang baru tiba di sini, selalu terjadi pertempuran yang kacau. Secara relatif, kedatangan kultivator perempuan bernama Ji Luo Fei ini menyebabkan kekacauan paling sedikit. Ji Luo Fei tidak menyerang tetangganya, sebaliknya, ia berjalan perlahan menuju pintu masuk gua. Saat ia melewati wilayah seorang kultivator pria parubaya, pria itu langsung berdiri. Apa maksud orang Taois ini tempatku? Ji Luo Fei bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata sang kultivator dan terus berjalan sendiri. Meskipun ia bukan tandingan Ji Luo Fei, kultivator ini tidak bisa mentolerir situasi ini. Kalau tidak, ia tidak akan punya tempat lagi di gua ini. Kultivator itu mengangkat tangannya dan melepaskan senjata ajaibnya, lalu meledakkannya ke arah Ji Luo Fei. Ia tidak berniat menghabisinya, ia hanya ingin memaksanya mundur. Bukannya ia tidak ingin menghabisinya, tetapi ia takut akan amarah Ji Luo Fei. Ia baru berada di tingkat ketiga alam transformasi kesengsaraan, sementara Ji Luo Fei sudah berada di tingkat ketujuh. Semua orang menatap Ji Luo Fei, penasaran bagaimana ia akan menangani situasi ini. Meskipun Ji Luo Fei memiliki kultivasi yang tinggi, ia jarang memprovokasi para kultivator yang hadir, juga tidak pernah memicu konflik. Ini pertama kalinya ia secara proaktif memulai sesuatu seperti ini. Inilah mengapa para kultivator di sini tidak memiliki kesan khusus tentang betapa terampilnya Ji Luo Fei. Ketika Ji Luo Fei pertama kali tiba, meskipun ia menyebabkan kekacauan, setelah seorang kultivator Nas Chen Sol terbunuh, ia menduduki wilayah lawan dan tidak memperluas wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, meskipun yang lain takut padanya, mereka tidak memiliki kesan langsung tentangnya. Bahkan wanita secantik Ji Luo Fei pun tak pernah dicari siapapun. Ini bukan karena orang-orang di sana percaya pada saling mendukung,
melainkan karena kultivasi Ji Luofei berada di tingkat ketujuh alam transformasi kesengsaraan, sehingga para kultivator lain tak berani mendekatinya. Ji Luofei merasa kehadiran Ning Cheng ada di luar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergegas keluar gua menemuinya. Dan kini, seseorang mencoba menghentikannya, bagaimana mungkin ia bisa menoleransi hal itu? Energi bintangnya melonjak penuh, melepaskan cahaya berkilau tujuh warna yang menghancurkan artefak magis yang digunakan kultivator yang mencoba menghalanginya. Energi bintang yang dahsyat itu bahkan membuat kultivator itu tak bisa berdiri. Ia langsung terhanyut oleh kekuatan energi bintang dan terbanting ke dinding gua. Ji Luofei tampak sama sekali tidak terpengaruh dan terus berjalan menuju pintu masuk gua. Ia bahkan tidak menyangka serangannya akan melepaskan kekuatan yang melebihi tingkat kultivasinya. Keheningan menyelimuti sekeliling. Bahkan satu-satunya kultivator di alam kesengsaraan tingkat 8 menatap Ji Luofei dengan kaget. Ia tidak menyentuhnya karena ia sepenuhnya fokus pada kultivasi dan tidak tertarik pada wanita. Namun kini ia menyadari betapa kuatnya wanita ini. Jika aku bertarung dengannya, kemungkinan besar aku bukan tandingannya. Pada saat ini, semua kultivator yang menghalangi jalan Ji Luofei memberi jalan. Pertama, semua orang bisa melihat bahwa Ji Luofei tidak sedang mencoba merebut wilayah. Kedua, tingkat kultivasi Ji Luofei benar-benar membuat para kultivator di sekitarnya terintimidasi. Bang, sesosok tubuh yang tersapu oleh jembatan badai bergegas masuk. Ji Luofei, yang sedari tadi menatap kosong ke arah pintu masuk gua, tiba-tiba bergegas maju seperti orang gila dan memeluk sosok itu. Ning Cheng, suamiku, ini benar-benar kamu. Seluruh tubuh Ji Luofei gemetar, tangannya, kakinya, dan bahkan suaranya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang terbaring di pelukannya adalah Ning Cheng. Tidak. Bahkan dengan mata tertutup, dia tahu bahwa orang yang dicarinya adalah orang yang ada di pelukannya. Cedera Ning Cheng tidak serius, tetapi energinya sangat besar. Bahkan dengan kultivasi alam jembatan bintangnya, ia hanya bisa pergi ke hilir jembatan badai ini. Namun, jika ia menggunakan kekuatan ilahi senja secara paksa untuk menghentikan jembatan badai sejenak, atau bahkan menyerbu ke hulu, kultivasi Ning Cheng pun tidak akan cukup. Saat ia melepaskan Twilight Divine Power, Storm Bridge yang dahsyat telah menguras abis esensi bintang dan indera keilahiannya. Jika bukan karena tekadnya yang teguh dan kekuatan Twilight Divine Power yang tak tertandingi, ia mungkin akan tersapu lebih jauh lagi bahkan sebelum ia berhasil lolos dari Storm Bridge. Meskipun demikian, ia masih terluka oleh badai di tepi jembatan badai, membuatnya berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. Namun, Ning Cheng tahu betul bahwa ia tidak terluka parah, itu hanya luka ringan. Bahkan tanpa esensi bintangnya, jembatan badai tidak akan mampu menghancurkannya. Setelah esensi bintang dan indera ilahinya pulih, ia akan kembali normal dalam waktu singkat. Saat ini, dia sedang dipeluk Ji Luofei, dan karena kegirangannya, dia lupa mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut. Luofei. Ning Cheng akhirnya tersadar, dan perasaan yang sebenarnya membuatnya begitu bahagia hingga ia hampir mengerang keras. Ji Luofei, seperti Ning Cheng, tidak bisa menilai tingkat kultivasinya. Ia tidak tahu bahwa Ning Cheng sendirian telah mengarungi jembatan badai ke hulu. Ia berasumsi Ning Cheng sedang mencarinya dan, seperti dirinya, telah tersapu ke dalam gua oleh jembatan badai. Menyaksikan Luofei menggendong Ning Cheng kembali ke wilayahnya, para kultivator lain menghela napas lega, tetapi juga memandang Ning Cheng dengan sedikit iri. Ning Cheng tidak tampak seperti pria tampan pada umumnya, jadi bagaimana mungkin seorang kultivator wanita secantik dan sehebat itu bisa begitu setia padanya? Luofei, aku baik-baik saja. Ning Cheng sudah mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan bantuan pil bintang tingkat 4, esensi bintang dan indera ketuhanannya pulih dengan cepat. Ji Luofei masih linglung karena kegembiraannya ketika Ning Cheng sudah jatuh dari lengannya dan berdiri. Keduanya saling menatap cukup lama, lupa berbicara, seakan-akan hanya mereka berdua di sana dan segala sesuatu di sekeliling mereka telah lenyap. Waktu seakan berhenti, dan hanya Ning Cheng dan Ji Luofei yang berada di seluruh ruang itu. Pada saat ini, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kegembiraan di hati Ji Luofei dan Ning Cheng, jadi mereka hanya tetap diam. Luofei, maafkan aku karena tidak menepati janjiku untuk segera kembali, dan aku telah membuatmu menderita. Ning Cheng mengulurkan tangan dan membelai rambut Ji Luofei, lalu meletakkan tangannya di bahu Ji Luofei, hatinya dipenuhi dengan emosi. Ji Luofei mengenakan pakaian kasar, dan hanya Ning Cheng yang mengerti alasannya. Pakaian ini adalah pakaian yang pernah dikenakan Ji Luofei di kerajaan Changqin. Mengenakannya sekarang, selain menyembunyikan kecantikannya, juga merupakan cara untuk mengungkapkan kerinduannya. Ji Luofei menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tahu kau akan kembali. Aku tahu kau akan datang. Sambil berbicara, ia menatap Ning Cheng dengan saksama. Kau pernah bilang aku harus mendengarkanmu saja. Jadi aku mendengarkanmu dan menunggumu. Aku tahu kau akan kembali. Ji Luofei teringat saat-saat di Akademi Bintang kedua di Kerajaan Changqin,
saat dia merasa tersesat dan tidak yakin harus berbuat apa, dan Ning Cheng menggenggam tangannya dan berkata, dengarkan aku. Sejak saat itu, ia selalu mempercayai kata-kata itu. Ning Cheng telah menyuruhnya menunggunya di kota hitam tanpa akar, dan meskipun ia memiliki banyak kesempatan untuk pergi, ia tidak pergi, ia tetap tinggal dan menunggu Ning Cheng. Karena ia percaya pada Ning Cheng, dan ia percaya pada kata-kata, dengarkan aku. Jika bukan karena bola kristal itu, dia tidak akan datang ke Storm Bridge. Ning Cheng merasakan gelombang kegembiraan dan kehangatan, dan dengan gerakan cepat, dia menarik Ji Luofei ke dalam pelukannya. Suamiku, ayo kita tinggal di sini mulai sekarang. Dulu aku merasa kesepian sendirian di sini, tapi aku tidak akan kesepian lagi sekarang karena kamu di sini, kata Ji Luofei dengan suara gemetar. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan membantu Ning Cheng merapikan pakaiannya yang robek. Ning Cheng mengeratkan genggamannya. Luofei, aku tidak mau tinggal di sini. Ayo pergi. Titik. Tanpa bertanya apapun, Ji Luofei mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pergi. Para kultivator lain di dalam gua menyaksikan dengan kaget saat Ning Cheng dan Ji Luofei berjalan menuju pintu masuk gua lagi. Apakah mereka sedang mencari kematian sejujurnya? Di bawah jembatan badai yang mengerikan, para kultivator yang tersapu ke dalam gua ini adalah yang paling beruntung. Namun, mencoba menerobos jembatan badai sama saja dengan kematian. Para kultivator di dalamnya percaya bahwa di bawah kekuatan dahsyat jembatan badai, bahkan kultivator terkuat pun akan tercabik-cabik. Teman-teman, mohon tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba memanggil Ning Cheng dan Ji Luofei. Ji Luofei tetap tenang dan kalem di samping Ning Cheng. Ning Cheng menoleh ke arah kultivator yang telah menyuruhnya menunggu. Kultivator ini adalah seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat menengah dengan janggut tebal dan rambut acak-acakan. Jelaslah bahwa kultivator ini jarang berdandan selama di sini. Ada apa, tanya Ning Cheng dengan santai. Kedua sahabatku, aku juga ingin meninggalkan gua badai ini dan bersedia bergabung dengan kalian. Sang kultivator menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Ning Cheng. Apa kau tidak takut mati, tanya Ning Cheng tenang. Kemungkinan selamat setelah keluar dari gua badai sangat kecil. Jika pasangan berbudi luhur itu tidak takut mati, apa yang harus kutakutkan sendirian? Mengku, aku sudah bosan dengan tempat terkutuk ini. Sayang sekali aku tidak punya teman yang sepemikiran untuk bergegas keluar, kekuatanku terlalu lemah. Kultivator berjanggut itu menatap kultivator lain dan berkata dengan terus terang. Ning Cheng mengangguk, lalu tiba-tiba menatap para kultivator lain dan bertanya, apakah ada yang bersedia maju bersamaku? Seperti kata teman ini, kekuatan terletak pada jumlah. Ning Cheng tidak perlu berusaha sedikit pun untuk keluar dari sini. Dengan tingkat kultivasinya, akan sangat menggelikan jika dia tidak bisa. Dia mengatakan ini karena mempertimbangkan kesulitan semua orang, dan dia akan membantu siapapun yang mau pergi bersama. Tak ada yang menjawab. Haruskah mereka mengikuti Ning Cheng, kultivator terluka yang baru saja tiba? Keluar dari sini, tak ada yang bodoh. Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, ayo kita pergi, teman Meng. Sambil berbicara, Ning Cheng sudah merangkul Ji Luofei dan melangkah keluar dari pintu masuk gua. Bersambung melihat Ning Cheng pergi, Mengku segera mengikutinya tanpa ragu. Begitu melangkah keluar, ia menyalurkan energi sejatinya, berniat bergabung dengan Ning Cheng dan Si Qianghua untuk melawan jembatan badai di sekitarnya. Namun, ia segera menyadari kesalahannya. Saat energi sejatinya yang aktif menyentuh jembatan angin yang mengamuk, energi itu lenyap tanpa jejak. Kekuatan badai yang mengerikan menyapu tanpa hambatan. Mengku mendesah, tak berdaya memang, tempat ini tak tertahankan. Dalam benaknya, Ning Cheng dan Ji Luofei seharusnya sudah terkoyak oleh badai sejak lama. Tepat saat Mengku menunggu ajalnya, ia tiba-tiba merasakan jembatan badai yang mengamuk di sekelilingnya melemah seketika. Tak seorang pun ingin mati jika mereka bisa bertahan hidup. Mengku segera memanggil senjata sihir pertahanannya, dan yang mengejutkan, ia menemukan bahwa senjata itu ternyata mampu menangkal badai dahsyat di jembatan badai. Aku tidak punya kemampuan untuk melawan arus saat ini. Lindungi dirimu dan ikuti aku. Suara Ning Cheng terdengar, dan Mengku tiba-tiba menyadari bahwa bukan karena ia beruntung telah bertemu jembatan badai yang melemah, melainkan karena kultivator yang terluka di depannya telah memblokir bagian jembatan badai yang paling ganas untuknya. Setelah keterkejutan awalnya, datanglah kejutan yang luar biasa. Kultivator di depannya telah berjalan tanpa cedera melewati jembatan badai yang mengerikan ini, dan bukan hanya tanpa cedera, ia bahkan telah melindunginya dari sebagian kekuatan badai. Tingkat kultivasi macam apa ini? Terima kasih, senior, kata Mengku penuh hormat, sembari merasa beruntung dengan pilihannya. Ji Luofei juga terkejut melihat badai dahsyat di sekitarnya melemah. Ia akhirnya mengerti bahwa Ning Cheng tidak cukup beruntung untuk tersapu ke dalam gua, ia sengaja masuk. Ini jelas menunjukkan bahwa kultivasi Ning Cheng jauh lebih unggul daripada dirinya. Semakin tinggi tingkat kultivasi Ning Cheng, dia akan semakin bahagia. Ning Cheng, dengan Ji Luofei di pelukannya,
terus maju menyusuri arus badai jembatan badai. Tepat ketika satu jembatan badai berakhir dan mereka akan tersapu ke jembatan badai berikutnya, Ning Cheng meraih Mengku dari belakang, dan dengan kilatan sayap awan langitnya, ia melarikan diri melalui celah di jembatan badai. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Ning Cheng sekali lagi keluar dari pintu masuk Pulau Void yang bobrok. Hisapan yang kuat itu tidak berpengaruh pada Ning Cheng malah membuatnya semakin cepat. Setelah beberapa tarikan napas, Ning Cheng berhenti dan menurunkan Mengku. Ketika Mengku menoleh ke belakang, ia mendapati dirinya berdiri di tepi luar Pulau Void tempat jembatan badai berada. Ia segera menyadari bahwa Ning Cheng telah membawanya keluar, dan ia membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, senior. Ning Cheng tersenyum dan berkata, kamu ikut denganku dengan sukarela, anggap saja ini keberuntunganmu. Sekarang kamu boleh pergi. Baik, junior ini pamit. Mengku mundur beberapa langkah dengan penuh semangat dan bergegas masuk ke dalam kehampaan. Ia telah terperangkap di dalam gua selama bertahun-tahun, dan kini setelah bebas, kegembiraan di hatinya tak terbayangkan. Setelah Mengku pergi, Ning Cheng akhirnya memanggil gurunya untuk meninggalkan Qianghua. Apakah dia suster Qianghua Ji Luofei tahu siapa si Qianghua begitu dia melihatnya? Ning Cheng menceritakan segalanya tentang si Qianghua kepada Ji Luofei. Ji Luofei merasa semakin patah hati setelah mendengarnya. Ia tidak menyadari bahwa Qianghua jauh lebih menderita daripada dirinya. Dia melangkah maju, meraih tangan si Qianghua, dan bersandar pada Ning Cheng, sambil berkata, jangan pikirkan masa lalu. Di langit berbintang, mereka yang kekuatannya lemah bisa musnah kapan saja. Beruntunglah kita bisa bersatu kembali. Ning Cheng mengangguk, lalu menarik si Qianghua dan Ji Luofei dan berkata, ya, sungguh beruntung kita bisa bersatu kembali. Ning Cheng sangat memahami pepatah ini. Saat pertama kali tiba di kota hitam tanpa akar, ia merasakan betapa rapuhnya hidup. Di dunia ini, tanpa kekuatan, hidup tak pernah benar-benar milikmu. Kemudian, saat ia menjelajah langit berbintang dan menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya, ia semakin memahami pepatah ini. Seperti yang dikatakan Luo Fei, di tempat ini, masih hidup dan mampu bersatu kembali sudah merupakan hal yang sangat beruntung. Luo Fei, kenapa kau memasuki jembatan badai? Apa karena kau melihat bola kristal? Mendengar pertanyaan Ning Cheng, Ji Luo Fei segera mengeluarkan bola kristal dan berkata, karena bola kristal inilah aku memasuki jembatan badai untuk menemukanmu. Ning Cheng mengambil bola kristal itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Sebuah adegan muncul di benaknya. Ia dikejar oleh segerombolan lebah emas yang meledak dan bergegas masuk ke pusaran. Segera setelah itu, seorang kultivator wanita dan segerombolan besar lebah emas yang meledak juga bergegas masuk ke pusaran tersebut. Ning Cheng akhirnya mengerti mengapa Ji Luofei percaya pada bola kristal itu. Bola itu nyata. Ia, lebah emas, dan bahkan bayangan Samar Lan Ya ada di dalamnya. Satu-satunya perbedaan antara apa yang dikatakan Yi Zuzu dan apa yang dikatakan Luo Fei adalah bahwa tempat ini bukanlah jembatan badai, melainkan sebuah reruntuhan kehampaan. Namun, mengapa Luo Fei percaya bahwa tempat ini adalah jembatan badai? Mengenai asal bola kristal itu, Ning Cheng tidak ragu. Di dalam kehampaan, banyak kultivator memasang susunan pemantauan di tempat-tempat tersembunyi untuk memburu binatang buas dan memata-matai para pengembara bintang tunggal. Pastilah saat dia dipaksa masuk ke dalam kehampaan oleh Golden Bee, ada rangkaian pemantau yang dipasang oleh orang lain di dekatnya. Namun, ada perbedaan yang jelas antara keruntuhan kehampaan itu dan pintu masuk jembatan badai. Mengapa Ji Luofei mempercayainya? Tidak bisakah kau lihat bahwa tempat yang kumasuki bukanlah pintu masuk jembatan badai? Ning Cheng bertanya pada Ji Luofei dengan tatapan bingung. Ji Luofei menggelengkan kepalanya. Kau sudah pergi bertahun-tahun tanpa kabar, dan aku sangat cemas. Ketika aku memastikan itu aku semakin panik. Dan karena bola kristal ini dibawa oleh Zuzu, yang katanya temannya tak sengaja merekamnya di jembatan badai, aku tahu Zuzu tidak akan berbohong padaku. Jadi aku segera membawa Zuzu ke jembatan badai. Sesampainya di sana, aku merasa pintu masuknya agak aneh. Zuzu bilang pintu masuk jembatan badai sering berubah bentuk karena badai. Aku mengamati sejenak, dan benar saja, pintu masuk ke Pulau Void tempat jembatan badai berada telah sedikit berubah. Lalu aku ingat kau juga punya slip giok bergambar jembatan badai, jadi aku tidak ragu lagi. Setelah menitipkan manik komunikasi pada Zuzu, aku bergegas masuk. Ekspresi Ning Cheng menjadi gelap sepertinya Yi Zuzu juga tersangka. Tapi selir Luo sudah begitu baik kepada Yi Zuzu, mengapa dia ingin mencelakai selir Luo? Ji Luofei melanjutkan, setelah aku memasuki jembatan badai, aku menyadari bahwa aku terlalu naif. Menyelamatkanmu dari jembatan badai sungguh mustahil. Jika bukan karena kaca berlapis 7 warna pemberian Suster Jingxiu, aku takkan mampu bertahan di jembatan badai. Kemudian, dengan bantuan kaca berlapis 7 warna, aku berhasil memasuki gua yang kumasuki sebelumnya.
Saat memasuki gua, setelah mendengar percakapan orang lain, saya menyadari bahwa meskipun pintu masuk jembatan badai telah berubah, pintu itu masih berbeda dari yang saya lalui sebelumnya. Saat itulah saya menyadari bahwa Zuzu salah. Ning Cheng bertanya dengan suara yang dalam, Luo Fei, apakah Zuzu berbohong padamu? Ji Luo Fei menatap Ning Cheng dengan sedikit bingung, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Seharusnya tidak seperti itu. Zuzu dan aku sudah seperti saudara. Kenapa dia berbohong padaku? Kurasa dia akan sangat khawatir setelah aku masuk, dan mungkin dia akan mencoba mencari cara untuk menyelamatkanku. Pada titik ini, Ji Luo Fei ragu sejenak. Anehnya, setelah aku masuk, aku tidak pernah menerima pesan lagi darinya, dan pesan yang kukirim juga menghilang tanpa jejak. Ning Cheng mencibir, kakak dia membawa seorang kultivator laki-laki ke gua kami untuk berkultivasi, dan bahkan berlatih kultivasi ganda dengannya. Aku menyelamatkan orang tuanya dan membawa mereka ke kota hitam tanpa akar. Hanya dengan melihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, aku tahu bahwa kalian, kakaknya, tidak bisa diandalkan. Ekspresi Ji Luo Fei berubah, dan ia langsung marah. Ia sangat mempercayai Yizuzu. Yizuzu adalah gadis introvert yang jarang berbicara dengan kultivator pria, namun ia justru membawa orang-orang ke istana Tuan Kota untuk berkultivasi. Apakah semuanya berubah begitu banyak hanya dalam 10 tahun? Ji Luo Fei tidak pernah meragukan kata-kata Ning Cheng. Jika Ning Cheng berkata ya, maka itu pasti benar. Ning Cheng menghela napas dan berkata, lupakan saja, ayo pergi ke kota hitam Wujin untuk menyapa Su Xing, lalu pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Saat Ning Cheng berdiri lagi di gerbang kota hitam tanpa akar, Ji Luo Fei tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Ia selalu memperlakukan Yizuzu seperti adik perempuannya sendiri. Jika keadaan terbalik, dan Zuzu terjebak di jembatan badai, ia akan melakukan segala daya untuk membantunya. Namun, perilaku Zuzu sangat mengecewakannya. Indra ketuhanan Ning Cheng tidak mendeteksi keberadaan Yizuzu dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang. Ia tahu bahwa Yi Jin dan suaminya mungkin terlalu malu untuk menghadapinya lagi, jadi ia hanya membawa putri mereka dan meninggalkan kota hitam tanpa akar. Ning Cheng juga tidak ingin memasuki kota hitam tanpa akar lagi. Indra ketuhanannya menyapu Su Xing, yang berada di kediaman penguasa kota dan tampaknya telah mendapatkan dukungan banyak orang. Ning Cheng sama sekali tidak merasakan ikatan emosional dengan kota hitam tanpa akar. Ia telah memberikan begitu banyak untuk itu, tetapi setelah ia pergi, istrinya, Luo Fei, terjebak di jembatan badai, dan tak seorang pun menawarkan diri untuk menyelamatkannya. Apakah mereka bisa menyelamatkannya adalah satu hal, apakah mereka akan mencoba menyelamatkannya adalah hal lain. Ayo pergi. Ning Cheng langsung memanggil roda langit berbintang, membawa Ji Luo Fei dan Si Qianghua ke dalam kehampaan, dan dalam sekejap mata, mereka meninggalkan area kota hitam tanpa akar. Bum-bum-bum kilatan petir berjatuhan, dan Ning Cheng berdiri di kehampaan, membiarkannya jatuh menimpanya. Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng mengalami kesengsaraan di kehampaan. Di kejauhan, Ji Luo Fei menggenggam tangan Si Qianghua, melindunginya. Ji Luo Fei menatap kesengsaraan petir yang mengerikan itu dengan kekhawatiran yang mendalam. Ia juga pernah mengalami kesengsaraan petir, tetapi intensitasnya jauh lebih rendah daripada percikan api dari kesengsaraan ini. Mungkinkah Ning Cheng selamat? Prospek mengalami kesengsaraan dalam kehampaan membuat Ning Cheng merasa tak berdaya. Jika memungkinkan, bahkan ia sendiri lebih suka tidak mengalami kesengsaraan dalam kehampaan. Awalnya, berdasarkan kata-kata Sen Qinyu, ia percaya bahwa tidak ada kesengsaraan di alam Sungai Bintang. Namun, setelah ia baru saja mencapai alam abadi, ia merasakan adanya kesengsaraan. Untuk menghindari kesengsaraan di dalam roda langit berbintang, Ning Cheng terpaksa memilih lokasi hampa untuk mengalaminya. Karena tidak menyadari perbedaannya dengan orang lain, ia berasumsi tidak akan mengalami kesengsaraan saat mencapai alam abadi. Oleh karena itu, Ning Cheng dengan panik menggunakan pil harapan abadi untuk berkultivasi di dalam roda langit berbintang. Akibatnya, Yuan Ki langit berbintang terakumulasi dalam jumlah besar di dalam tubuhnya, yang tidak akan cepat habis. Jika ia tidak ingin menyia-nyiakan pil harapan abadi yang telah digunakannya dan kultivasinya sendiri terkuras, ia harus segera menjalani kesengsaraan. Ning Cheng memiliki akar spiritual tipe petir dan merupakan seorang kultivator pemurnian tubuh yang telah mencapai nirvana. Kesengsaraan kekosongan, yang ditakuti orang lain seperti harimau, bukanlah hal yang luar biasa bagi Ning Cheng. Kesengsaraan petir alam abadi Ning Cheng tidak hanya ada, tetapi juga sangat kuat. Bahkan sebelum gelombang pertama busur petir berlalu, hujan deras petir pun menyusul. Meskipun fisik Ning Cheng sangat kuat, ia hancur berkeping-keping oleh semburan petir. Namun, Ning Cheng semakin bahagia saat menyeberangi sungai, dan kali ini ia masih belum melepaskan kota petir biru tanpa batas. Setelah sumber petir diserap, busur petir yang bisa dipadatkannya menjadi lebih tebal dan lebih besar. Meskipun busur petir ini hanya bisa menakuti kultivator tingkat rendah dan tidak berguna melawan kultivator alam jembatan bintang,
kemampuan untuk memadatkan busur petir untuk menyerang lawan sudah merupakan peningkatan yang signifikan. Di masa depan, selama dia memperoleh kemampuan ilahi berbasis petir, dia akan menguasainya dalam waktu sesingkat mungkin. Saat busur petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani, energi bintang dan indera ketuhanan Ning Cheng juga meningkat pesat. Meskipun luka fisiknya semakin banyak, Ning Cheng merasakan kegembiraan yang semakin besar. Kekuatan adalah aset sejati. Hanya ketika ia kuat, ia akan memiliki tempat untuk berdiri di masa depan. Dengan bunyi klik yang lembut, terasa seolah-olah ada penghalang dalam tubuh Ning Cheng yang telah terbuka, dan pada saat itu, Ning Cheng merasa benar-benar segar dan rileks. Inti sari bintang yang berkerumun di meridian berserakan bagai air laut yang meluap, seketika lenyap ke dalam meridian dan dantian, dan perasaan inti sari bintang yang meluap tak lagi terasa. Sangat kuat, Ning Cheng ingin berteriak keras. Ia akhirnya mencapai alam abadi. Setiap kali ia maju, tingkat kultivasinya meningkat secara linear, menjadi luar biasa kuat. Ia selalu merasakan hal ini. Xing Yuan hanya mengalirkan energinya melalui meridiannya, dan luka-luka yang robek akibat kesengsaraan petir di tubuh Ning Cheng sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Tubuhnya yang terluka dengan cepat menjadi halus dan garis-garisnya terdefinisi dengan jelas. Jadi, inilah arti alam abadi. Ning Cheng mengangkat lengannya dan memandangi kulitnya yang luar biasa halus. Ia akhirnya mengerti apa arti alam abadi, yaitu kelahiran kembali sebuah tubuh. Meskipun petir kesengsaraannya sangat kuat, daya tahannya juga luar biasa kuat. Petir kesengsaraan itu hanya bisa menimbulkan beberapa luka dangkal padanya, dan tidak bisa benar-benar melukai tubuhnya. Setelah maju ke alam keabadian, Ning Cheng percaya bahwa meskipun tubuhnya benar-benar rusak, selama hakikat tidak hancur, ia dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Setelah berkultivasi hingga titik ini, ia akhirnya memiliki kemampuan untuk berbicara beberapa patah kata di langit berbintang. Kekuatan sejati di langit berbintang seharusnya adalah para kultivator di atas alam surgawi, tetapi Ning Cheng yakin. Ia percaya alam abadinya benar-benar berbeda dari yang lain, sumber daya yang dimilikinya mungkin cukup bagi orang lain untuk mencapai alam surgawi. Inilah keyakinannya, dan terlebih lagi, ia adalah seorang kultivator pemurnian tubuh sejati. Haha, Luo Fei, Qiong Hua, kita bisa pergi ke Muya Star sekarang. Ning Cheng tertawa dan berteriak kepada si Qiong Hua dan Ji Luo Fei di kejauhan. Ji Luo Fei menggenggam tangan si Qiong Hua, menatap lekat-lekat tubuh Ning Cheng yang sempurna. Telapak tangannya yang menggenggam tangan si Qiong Hua terasa basah oleh keringat. Namun, hatinya berkobar dengan hasrat yang kuat. Hanya bersama Ning Cheng ia bisa merasakan kebahagiaan ini. Dalam pandangan Ning Cheng, penguasa bintang Muya hanyalah seorang ahli alam hidup dan mati. Ia memang jauh lebih rendah daripada seorang ahli alam hidup dan mati, tetapi ia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika ia tidak bisa menang, ia masih bisa lolos. Bahkan seorang ahli alam abadi pun mungkin tidak dapat mengejar roda langit berbintangnya, apalagi seorang kultivator alam hidup dan mati. Selain itu, dia pergi ke Muya Star untuk mencari seseorang, dan dia tidak akan memprovokasi Raja Sungai Bintang Kunzuo kecuali dia mengejarnya. Bintang Muya adalah benua bintang pertama di Sungai Bintang Kunzuo. Benua ini agak mirip dengan kota bintang Zhoutian di langit berbintang besar Zhongtian, atau benua bintang Manlun di langit berbintang Manlun. Muya bukan hanya kediaman Ji Yang Yao, Raja Sungai Bintang Kunzuo dan seorang ahli kuat di alam hidup dan mati, tetapi juga tempat dengan esensi bintang terpadat di seluruh Sungai Bintang Kunzuo. Ning Cheng memimpin si Qiong Hua dan Ji Luo Fei ke batas luar bintang Muya sebelum menyimpan roda langit berbintang. Ning Cheng datang ke sini bukan hanya untuk melihat apakah Yan Ji ada di sana, tetapi juga untuk memeriksa apakah adiknya, Ruolan dan yang lainnya, sudah tiba. Ia telah menggunakan indera ilahinya untuk mencari bintang Fuju, tetapi tidak melihat Ruolan dan yang lainnya. Namun, di Muya Star, Ning Cheng tidak berani sembarangan menggunakan indera ilahinya untuk menerobos batasan dan menyapu kota manapun. Ini bukan tempat kecil seperti Fuju Star, pasti ada ahli di alam surgawi di sini, dan jumlahnya cukup banyak. Sebagai pel pertama di galaksi Kunzuo, bintang Muya tidak hanya memiliki wilayah benua yang luas, tetapi juga berisi banyak kota tingkat galaksi. Setelah Ning Cheng membawa si Qiong Hua dan Ji Luo Fei ke Muya Star, dia tidak pergi ke Kuncheng, kota pertama Muya Star, tetapi pergi ke kota Lunzu, sebuah kota dekat Kuncheng. Meskipun Ning Cheng yakin tidak akan ada yang tahu bahwa ia pernah ke bintang Xianyu, ia tetap ingin berhati-hati. Ia memutuskan untuk pergi ke kota Lunzu terlebih dahulu untuk menanyakan situasi, seperti apakah Raja Sungai Bintang Ji Yang Yao telah pergi ke langit berbintang Agung Zhongtian, seperti apa rupa Ji Yang Yao, apakah ia pernah melihatnya sebelumnya, dan sebagainya. Di sudut rumah peristirahatan di kota Lunzu, Ning Cheng dan kedua temannya duduk dan memesan sepoci teh spiritual. Ketika pelayan membawakan teh roh, Ning Cheng hendak memanggilnya sehingga dia bisa menanyakan situasi Ji Yang Yao, Raja Sungai Bintang Kunzuo. Saat itu,
Diskusi di antara beberapa kultivator di meja terdekat menarik perhatian Ning Cheng. Apa yang kau katakan itu tidak ada apa-apanya. 2 hari yang lalu, kamar dagang Manlun melelang artefak semi-dewa di pelelangan Kunceng. Kudengar artefak itu terjual dengan harga pil Heng Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Itulah harta karun yang sesungguhnya. Sebenarnya, itu bukan harta karun sungguhan. Beberapa tahun yang lalu, ketika bintang giok abadi langit berbintang agung Zongtian terbuka, aprikot angin dan petir, mutiara asal bumi, dan harta sihir terbang tingkat tinggi, roda langit berbintang, muncul. Itulah harta karun yang sesungguhnya. Kita dengarkan saja hal-hal ini dan lupakan saja. Kudengar mutiara asal bumi direbut oleh seorang kultivator pengumpul bintang. Orang itu sungguh beruntung. Memangnya kenapa kalau mereka mencurinya, bisakah seorang kultivator pengumpul bintang melindungi mutiara asal bumi? Kudengar itu ada hubungannya dengan harta karun penciptaan. Apa itu harta karun penciptaan? Ada yang tahu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu tentang harta karun penciptaan, tapi aku tahu bahwa pecahan kapak abadi penciptaan muncul di kota bintang Zhoutian di langit berbintang besar Zongtian. Aku juga tahu soal itu. Kudengar kejadiannya di paviliun pemurnian senjata, yang kemudian disegel oleh Kaisar Menara Hati. Aku tidak menyangka pemilik paviliun itu baru saja kembali, namanya seperti pemakan putih. Senior ini benar-benar kejam, dia bahkan pernah melawan Kaisar Bintang dan akhirnya menghancurkan paviliun pemurnian senjata. Ning Cheng terkejut. Ia tahu bahwa toko pemurnian senjata Bai Qi memiliki pecahan kapak abadi penciptaan. Setelah Bai Qi meninggalkan kota bintang Zhoutian, ia tak pernah kembali. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah meninggalkan kota bintang Zhoutian, Bai Qi akan kembali lagi dan bahkan bertarung dengan Kaisar Bintang lainnya. Berdasarkan situasi ini, Chuan Xinlou seharusnya belum kembali ke langit berbintang Zongtian. Jika Chuan Xinlou telah kembali, Zhongli Bai Qi kemungkinan akan menanggung beban yang lebih berat dari yang bisa ia tangani. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan Jian Jiao sekarang. Zhongli Bai mungkin akan membawa Yan Ximei bersamanya saat dia kembali, tapi dia pasti tidak akan membawa Jian Jiao. Jika sesuatu terjadi pada Jian Jiao, bukankah dia akan merasa bersalah pada Chang Wei? Memikirkan hal ini, Ning Cheng memutuskan untuk diam-diam kembali ke kota langit Zhoutian setelah Mu Yaxing pergi, untuk melihat bagaimana keadaan Jian Jiao. Namun, terlepas dari itu, ia tidak ingin bertemu lagi dengan gurunya yang murahan, Zhongli Bai Qi. Ning Cheng selalu merasa bahwa Zhongli Bai Qi telah mengajarinya sesuatu, dan pasti ada sesuatu yang ia butuhkan bantuannya. Jika bantuan ini untuk kompetisi menempa senjata yang sebelumnya ia duga, tidak masalah. Namun, ia khawatir Zhongli Bai Qi memiliki niat lain, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia sama sekali bukan tandingan Zhongli Bai Qi. Melihat Ning Cheng tenggelam dalam pikirannya, Ji Luofei berhenti berbicara padanya. Di luar Muyastar, seorang kultivator wanita yang berdiri di depan artefak sihir terbang, melaju kencang, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Mu Yaxtar. Dia segera menghentikan artefak sihir terbangnya, menatap Mu Yaxing dengan tak percaya, dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Suci berkata bahwa gadis suci Qianghua telah diculik, bagaimana dia bisa muncul di Mu Yaxing? Roda bintang di belakang kultivator wanita ini telah membentuk roda besar, dan area di sekitarnya luas dan tak terbatas, jelas menunjukkan bahwa ia setidaknya seorang ahli alam surgawi. Ia tak lain adalah Mi Jin, seorang ahli alam surgawi dari tanah suci tak terbatas. Ia tidak datang untuk mencari saintes Qianghua. Namun, karena sekarang ia tahu saintes Qianghua berada di bintang Muya, ia pasti tidak akan berpura-pura tidak tahu. Mi Jin segera merespons, mengirimkan pesan sebelum bergegas menuju Mu Yaxing. Gadis suci Qianghua adalah harapan tanah suci tak terbatas. Tuhan telah memperhitungkan bahwa Qianghua adalah wanita yang paling cocok untuk menjadi gadis suci tanah suci tak terbatas. Ia akan memimpin tanah suci tak terbatas menuju era kejayaan yang baru. Setelah runtuhnya bintang giok abadi, gadis suci Qianghua menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Kemudian, setelah penyelidikan menyeluruh oleh tanah suci Wuji, disimpulkan bahwa gadis suci Qianghua kemungkinan telah diculik oleh sekte dengan niat jahat. Sekarang Mi Jin telah menyadari bahwa saintes Qianghua telah muncul di bintang Muya, dia tidak berani menunda sedetik pun dan segera mencoba membawa Qianghua pergi. Kultivator yang berani menculik gadis suci dari tanah suci tanpa batas jelas bukan orang biasa, jadi dia akan menyatu dengan aura Qianghua untuk mendekat dan melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu. Sekalipun orang yang membawa Qianghua pergi adalah seorang ahli alam hidup dan mati yang hebat, ia tak akan menyadari kedatangannya di tengah kesibukan. Saat ia merasakan aura Qianghua menguat, ia sudah berhasil melancarkan serangan diam-diam. Ning Cheng masih tenggelam dalam pikirannya ketika si Qianghua, yang duduk di sebelahnya, tiba-tiba berdiri dan melemparkan dirinya ke arahnya. Bang suara tumpul menghantam tubuh si Qianghua, lalu si Qianghua menyemburkan darah panas ke leher Ning Cheng. Ning Cheng langsung menyadari bahwa seseorang telah menyergapnya, tetapi si Qianghua telah menyelamatkannya. Saat itu, amarahnya meluap.
Ning Cheng bahkan tidak memikirkan mengapa si Qianghua tiba-tiba memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia mengambil beberapa pil dan memberikannya kepada si Qianghua, sementara tombak panjang sudah terhunus. Niat menghabisi yang dahsyat menyapu sekelilingnya, dan para kultivator di sekitarnya mundur satu demi satu. Beberapa kursi di dekatnya tersapu oleh aura menghabisi Ning Cheng dan berubah menjadi debu. Sekalipun Chuan Xinlou ada di sini, Ning Cheng tak akan mampu menahan amarahnya, apalagi di kota Xinghe yang kecil ini. Qianghua telah begitu menderita, akhirnya bertemu kembali dengannya, dan kini ia terluka parah lagi karena melindunginya dari serangan diam-diam. Jika ia bisa menahan amarah ini, ia tak akan menjadi Ning Cheng. Ia bisa merasakan bahwa pukulan yang mengenai si Qianghua telah melemah lebih dari 100 kali lipat saat mengenainya, tetapi itu semua tak berarti. Yang penting adalah seseorang telah menyergapnya, dan Qianghua telah melindunginya dari serangan itu. Mi Jin menatap si Qianghua dengan kaget. Ia tak menyangka gadis suci Qianghua akan maju dan menerima pukulan demi orang yang hendak dibunuhnya. Begitu serangan mendadaknya mengenai si Qianghua, ia langsung menarik 99% kekuatannya. Meski begitu, si Qianghua terluka parah. Serangan balik yang kuat itu hampir membuat Mi Jin muntah darah. Jika ia tidak menarik 99% energi bintangnya, 10 si Qianghua tak akan hidup. Wajar jika gadis suci Qianghua bisa merasakan niat menghabisinya, karena ia telah menyatu dengan aura Qianghua untuk melancarkan serangan diam-diam. Singkatnya, seolah-olah Qianghua langsung menyerang para kultivator di sekitarnya. Oleh karena itu, Qianghua akan langsung merasakan niat menghabisinya dan tahu bahwa niat itu ditujukan kepada para kultivator di sekitarnya. Namun, ia sungguh tidak menyangka bahwa gadis suci Qianghua akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kultivator ini. Dalam proses mengambil esensi bintangnya, ia sendiri mengalami serangan balik dan terluka. Dalam sekejap mata, tombak Ning Cheng melesat ke arah mereka. Tombak itu seakan menelan segala sesuatu di sekitarnya, membentuk pusaran spasial yang besar. Aura pembunuh Star Yuan dan domain keduanya terperangkap dalam tusukan tombak Ning Cheng, dan tombak di dalam pusaran itu berubah menjadi garis api, tepat di depan mata Mi Jin. Ini adalah jurus yang dipelajari Ning Cheng dari jurus kedua kapak murka, angin puyuh, dan dieksekusi dengan tombak. Kekuatannya juga tak kalah menakjubkan. Pada saat ini, Mi Jin sepenuhnya diselimuti oleh domain Ning Cheng dan tampaknya tidak dapat bergerak sama sekali. Mi Jin akhirnya tersadar dari keterkejutannya atas tindakan tiba-tiba si Qianghua yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Ning Cheng. Ia sedikit bergoyang, dan dua sinar cahaya putih melesat dari tangannya. Begitu dua sinar cahaya putih melesat keluar, keduanya berubah menjadi riak-riak. Domain Sungai Bintang Ning Cheng yang kuat hancur berkeping-keping di dalam riak-riak ini, memancarkan serangkaian suara retakan, seolah-olah sebuah benda nyata sedang dihancurkan. Seketika, dua sinar cahaya putih menyatu dalam riak-riak, menghalangi tombak Ning Cheng dalam sekejap. Boom kekuatan dahsyat dari hantaman energi bintang melonjak, membuat Ning Cheng terpental dan menghantam dinding menara peristirahatan. Sekokoh apapun menara peristirahatan, ia tak mampu menahan gabungan niat menghabisi dan aura Ning Cheng dan Mi Jin. Menara itu runtuh saat energi bintang dilepaskan. Semua kultivator dari Silu bergegas keluar, dan Ji Luofei juga berhasil membawa si Qianghua keluar dari Silu tepat waktu. Para kultivator yang bergegas keluar dari peristirahatan tidak pergi jauh, mereka semua menyaksikan kedua kultivator itu bertarung dengan sangat terkejut. Mereka tahu bahwa bertarung di kota akan mengakibatkan kematian Raja Sungai Bintang. Kedua kultivator ini memiliki keberanian yang luar biasa, berani bertarung di kota Lunsu. Mereka tidak hanya bertarung, tetapi mereka juga menghancurkan sebuah peristirahatan hingga menjadi reruntuhan. Meskipun Mi Jin berhasil mematahkan jurus mematikan Ning Cheng dengan tergesa-gesa dan mengirimnya terbang, dia sendiri juga terpaksa mundur beberapa langkah, dan serangan balik itu membuat luka-lukanya semakin parah. Ia menyadari bahwa kultivator yang ia lawan kemungkinan besar bahkan belum berada di alam surgawi. Secara logika, ia seharusnya tidak takut pada kultivator yang belum berada di alam surgawi, tetapi ia merasa ketakutan saat itu. Meskipun ia terluka oleh serangan balik, sungguh menakjubkan bahwa seorang kultivator di bawah alam surgawi dapat beradu pukulan dengannya tanpa dirugikan. Kultivator seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Ia belum pernah mendengar seorang kultivator di bawah alam surgawi, yang belum melenyapkan ketidakmurnian daunnya, mampu melawan seorang kultivator alam surgawi. Ia melihatnya hari ini, tepat di depan matanya. Ia sendiri menguji kekuatannya dan mendapati bahwa meskipun ia bisa mengalahkan lawannya, menghabisinya kemungkinan besar akan sulit. Apa jadinya jika kultivator seperti itu tidak bisa dibunuh dan malah menjadi musuh anehnya? Mi Jin tidak memanfaatkan keunggulannya untuk menghabisi Ning Cheng. Ning Cheng mendarat di jalanan kota Lunzu, aura dan niat menghabisinya terus meningkat. Ia tak akan berhenti sampai ia menghabisi biarawati Tao ini. Bahkan jika dia harus menggunakan Sunset Glow pada akhirnya, dia tetap akan menghabisi wanita ini.
Berhenti setelah mengetahui potensi besar Ning Cheng, Mi Jin tidak ingin lagi menyinggung seseorang seperti Ning Cheng. Bagaimana mungkin Ning Cheng berhenti? Kenapa dia tidak memberi peringatan sebelum menyergapnya? Tombak di tangannya sekali lagi lenyap, lalu membentuk garis-garis pola tombak halus. Awalnya, hanya ada beberapa pola tombak, tetapi seiring meningkatnya niat tombak Ning Cheng, jumlah pola tombaknya pun berlipat ganda, dari beberapa menjadi puluhan, lalu ratusan. Setiap pola tombak membawa aura api yang ganas, menyatu dengan domain sungai bintang Ning Cheng dan menyapu ke arah Mi Jin. Di hadapan pola tombak ini, semua rintangan akan hancur berkeping-keping, hancur menjadi ketiadaan. Ya, inilah tombak pola api Void milik Ning Cheng. Saat pola tombak yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya, tatapan Mi Jin semakin serius. Bukan karena ia takut pada Ning Cheng, melainkan, ia takut karena niat tombak Ning Cheng telah melampaui alam fana. Pada level ini, hampir semua niat tombak dapat digunakan dengan mudah, tanpa sedikit pun tipu daya. Meskipun dia adalah ahli yang kuat di alam surgawi, dia tidak bisa mengabaikan serangan Ning Cheng. Dua sinar cahaya putih langsung meletus, dan domain para ahli alam surgawi meluas sepenuhnya kali ini. Mereka bertabrakan dengan domain Ning Cheng, mengubah semua bangunan di sekitarnya menjadi abu. Banyak kultivator bergegas keluar dari bangunan dan berdiri di kejauhan untuk menyaksikan. Bahkan dengan kehadiran penguasa kota Lunzu, ia tak berani berhenti. Ia hanyalah seorang kultivator alam takdir surgawi, sementara salah satu dari dua sosok kuat ini jelas merupakan ahli alam posisi surgawi. Bagaimana mungkin yang satunya, yang mampu melawan seorang ahli alam posisi surgawi, bisa bersikap biasa saja? Apakah dia, seorang kultivator tahap takdir surgawi, mencoba menghentikannya? Apakah dia punya keinginan untuk mati? Bum-bum-bum energi bintang yang dahsyat itu berputar-putar kembali. Bayangan tombak berpola api yang tak terhitung jumlahnya di Ning Cheng kembali dihalangi oleh cahaya putih Mi Jin, berubah menjadi gelombang demi gelombang kekuatan energi bintang, membelah jurang-jurang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh jalan. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dan Ning Cheng terpental sekali lagi, menyemburkan seteguk darah di udara. Ning Cheng mendesah dalam hati, kultivasinya masih terlalu rendah, tetapi meskipun begitu, ia tak bisa menghentikannya menghabisi biarawati Tao itu. Saat ia terhempas dan memuntahkan seteguk darah, ia melihat biarawati Tao itu terdorong mundur oleh tombak pola api Void-nya, juga memuntahkan seteguk darah. Luka Mi Jin memang semakin parah. Daripada mengatakan ia dilukai oleh Ning Cheng, akan lebih tepat jika dikatakan ia menderita luka lama akibat serangan balik dari esensi bintangnya sendiri. Sekarang, di bawah serangan esensi bintang Ning Cheng yang kuat, wajar saja jika ia muntah darah. Saat masih di udara, Ning Cheng memutar tubuhnya dan terbang kembali. Kali ini, tombaknya berubah menjadi garis cahaya yang sulit dilihat bahkan dengan indera ilahi. Garis cahaya itu langsung melintasi jarak spasial antara dirinya dan Mi Jin dan tiba di depan Mi Jin. Ini adalah gerakan Ning Cheng sebelum matahari terbenam, gerakan yang tidak meninggalkan jejak. Dengan taktik ini, sekuat apapun biarawati Tao itu, ia harus melawan sekuat tenaga. Maka tibalah waktunya baginya untuk menggunakan senja-senja untuk mengambil nyawa biarawati Tao itu. Sekalipun ia tidak bisa menghabisinya, ia akan membuatnya membayar harga yang mahal. Kakak senior Ning, berhentilah, berkelahi. Suara Si Qianghua tiba-tiba terdengar, dan esensi bintang Ning Cheng berhenti, dan Wu Hen telah meninggalkan bekas. Ning Cheng tak berdaya melanjutkan serangannya. Ia bergerak menyamping dan muncul di depan Si Qianghua. Qianghua, kau baik-baik saja. Fakta bahwa Si Qianghua bisa memanggilnya kakak senior Ning dan berbicara dengannya untuk berhenti berkelahi jelas menunjukkan bahwa teknik terlarang yang ia gunakan sebelumnya telah lenyap. Bagi Ning Cheng, kesembuhan Si Qianghua lebih penting daripada menghabisi biarawati Taois alam surgawi ini. Si Qianghua tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng secara langsung, tetapi berkata, "Kakak Ning, Bibi Mi Jin sangat baik padaku. Dia pikir kau akan menyakitiku, jadi dia menyerangmu. Entah dia lebih baik atau tidak, hanya dia yang tahu di dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya." Saat ini, dia menatap kosong ke arah Ning Cheng, seolah mencoba menanamkan seluruh keberadaan Ning Cheng ke dalam jiwanya. Melihat Ning Cheng berhenti bertarung, Mi Jin menghela napas lega. Ia jelas lebih kuat dari Ning Cheng, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi, tetapi ketika Ning Cheng bertarung dengan begitu brutal, ia merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Kekhawatiran ini tak terlukiskan jika bukan karena martabat seorang ahli alam surgawi, ia pasti sudah menuntut Ning Cheng untuk berhenti bertarung. Pada saat ini, Si Qianghua berbicara, lalu berjalan mendekat dan berkata, "Santo Qianghua benar. Ada kesalahpahaman sebelumnya. Mi Jin mohon maaf, rekan Taois. Bagi seorang ahli alam surgawi, meminta maaf kepada seorang kultivator di bawah alam surgawi adalah kehilangan muka yang sangat besar. Namun, Mi Jin sangat yakin bahwa Ning Cheng jelas bukan kultivator alam sungai bintang biasa. Begitu dia naik ke alam surgawi, dia mungkin bisa langsung menghabisinya.
Di langit berbintang, ada pepatah tanpa tingkat surgawi, semuanya hanyalah semut. Para kultivator tingkat surgawi sejati, setelah mencapai tingkat surgawi, tidak hanya memiliki gelar tingkat surgawi mereka sendiri, tetapi juga dapat merasakan jejak Dao Agung mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kultivator bintang alam surgawi merasa bangga. Bagaimana mungkin seseorang merendahkan diri untuk meminta maaf kepada seorang kultivator biasa namun, selama pertarungannya dengan Ning Cheng, Mi Jin merasakan ketakutan. Ketakutan ini membuatnya enggan dan tidak mampu menciptakan musuh sekuat itu untuk tanah suci tanpa batas. Ning Cheng sangat gembira karena si Qianghua telah pulih. Ia bertarung sampai mati melawan Mi Jin hanya karena Mi Jin telah melukai si Qianghua. Sekarang setelah Qianghua pulih dan bahkan menyuruhnya berhenti, Ning Cheng tidak berniat mencari masalah dengan wanita ini. Dia tahu dia bukan tandingan Mi Jin, dan bahkan jika dia menggunakan kekuatan ilahi senja, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, begitu dia menggunakan kekuatan ilahi senja, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan dirinya lagi. Qianghua, Luo Fei, ayo pergi. Meskipun Ning Cheng tidak berniat melanjutkan pertarungan, ia tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada wanita ini. Setelah bertarung di kota Lunzu dan menyebabkan kekacauan seperti itu, ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Mi Jin segera berkata, Qianghua adalah gadis suci dari tanah suci Wujiku, dia tidak bisa pergi bersamamu. Ning Cheng menatap Mi Jin dan berkata dengan suara dingin, memangnya kenapa kalau itu tanah suci Wuji bahkan jika Tuan Suci Kaisar Suci Wuji datang hari ini, dia tidak akan bisa membawa Qianghua pergi. Tidak melanjutkan pertarungan dengan Mi Jin di kota Lunzu adalah satu hal, tetapi membiarkan Mi Jin membawa si Qianghua pergi adalah hal lain. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain membawa si Qianghua pergi. Sekarang si Qianghua sudah pulih, dia akan segera membawanya pergi. Ekspresi Mi Jin agak tidak senang. Ia tidak ingin menyinggung kultivator ini, dan ia juga tahu bahwa meskipun kultivator ini bukan tandingannya, ia tetap tidak mampu menghabisinya mengingat luka-lukanya saat ini. Saat ini, ia hanya bisa menatap si Qianghua. Jika Qianghua tidak mau pergi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Si Qianghua menatap Ning Cheng dengan lembut dan berkata, kakak senior, maafkan aku. Aku harus pergi ke tanah suci Wuji bersama Paman Mi Jin. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ning Cheng menatap kosong ke arah si Qianghua, hatinya sedingin es. Ia ingin si Qianghua pergi bersamanya, tetapi si Qianghua sendiri menolak apa yang bisa ia lakukan. Melihat keadaan Ning Cheng yang putus asa, Ji Luofei tidak tahan lagi dan berkata dari samping, kakak senior Qianghua, kamu juga istrinya di kehidupan sebelumnya, mengapa kamu tidak ingin pergi bersama kami? Si Qianghua menggelengkan kepalanya dan menatap Ning Cheng dengan tenang, lalu berkata, akulah gadis suci dari tanah suci tanpa batas. Bibi bela diriku telah tiba. Aku harus pergi bersamanya. Apa yang dikatakan di kehidupan sebelumnya pada akhirnya hanyalah mimpi yang samar dan tak pasti. Kemudian dia berkata kepada Ji Luofei, Luofei, suamimu adalah pria yang baik, kamu tidak boleh meninggalkannya. Setelah mengatakan semua ini, dia menoleh ke Mi Jin dan berkata, Paman Mi Jin, ayo kita kembali. Oke, Mi Jin menggendong si Qianghua dan bergegas keluar dari kota Lunzu dalam sekejap mata, menghilang dari pandangan Ning Cheng. Ning Cheng menatap kosong ke arah di mana si Qianghua menghilang di gerbang kota, ekspresinya penuh dengan kesedihan, seakan-akan hal yang paling berharga telah meninggalkannya. Ji Luofei merasa tertekan dan melangkah maju untuk memegang tangan Ning Cheng, berkata dengan lembut, suamiku, ayo kita pergi dari sini juga. Kalau begitu, ayo kita tinggalkan tempat ini juga, kata Ning Cheng, tapi dia tidak menggerakkan kakinya. Ji Luofei tahu segalanya tentang Ning Cheng dan si Qianghua, dan dia juga tahu posisi Qianghua di hati Ning Cheng. Namun, dia tidak bisa membantu Ning Cheng sama sekali. Dia hanya bisa berdiri diam di sampingnya dan menunggu. Setelah beberapa lama, Ning Cheng tiba-tiba tersadar, meraih tangan Ji Luofei, dan berkata dengan suara gemetar, Luofei, aku tidak bisa membiarkan Qianghua pergi seperti ini, sama seperti aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku harus pergi dan membawanya kembali. Ji Luofei menggenggam tangan Ning Cheng erat-erat. Kalau kau benar-benar tidak bisa melepaskannya, pergilah dan kejar kakak Qianghua. Aku akan ikut denganmu. Oke, mata Ning Cheng langsung berbinar. Ia mengulurkan tangan dan memeluk Ji Luofei, lalu menghilang dari kota Lunzu dalam sekejap mata. Setelah Ning Cheng dan si Qianghua pergi, kota Lunzu kembali ramai. Jalanan yang berliku-liku menandakan bahwa dua tokoh berpengaruh pernah bertempur di sini. Banyak kultivator tahu bahwa penguasa kota Lunzu juga hadir ketika kedua tokoh berpengaruh ini bertarung. Bahkan setelah kedua tokoh berpengaruh itu pergi, penguasa kota Lunzu tidak melangkah maju. Qianghua, apakah kau ingat kehidupan masa lalumu? Melihat saintes Qianghua terus-menerus menoleh ke arah kota Lunzu, Mi Jin menghela napas. Ia tahu saintes Qianghua pasti teringat sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Paman guru, saya tidak. Si Qianghua menundukkan kepalanya.
Tak seorang pun yang lebih ingin kembali ke sisi Ning Cheng daripada dirinya. Mi Jin tiba-tiba berkata, kaulah orang suci yang paling cocok untuk tanah suci Wuji karena kau telah bereinkarnasi 9 kali. Tapi ini juga reinkarnasi terakhirmu karena kau telah menghancurkan tubuh Yin murni di kehidupan sebelumnya. Jika kau binasa di kehidupan ini, kau akan lenyap ke dalam siklus reinkarnasi yang luas, dan tidak akan ada lagi Qiong-hua. Jelas, dia tahu bahwa si Qiong-hua memiliki beberapa kenangan samar tentang kehidupan masa lalunya, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Tanah suci Wuji memilihku sebagai gadis suci mereka karena aku adalah makhluk yang bereinkarnasi. Si Qiong-hua mengangkat kepalanya, menatap Mi Jin dengan mata sebening kristal. Mi Jin ragu-ragu cukup lama sebelum berbicara. Si Qiong-hua menghela napas dan berkata, Paman Master Mi Jin, aku punya penyakit tersembunyi. Jika suatu hari aku binasa di tanah suci Wuji, tahukah kau apa yang akan dia lakukan? Tak seorang pun lebih memahami temperamennya daripada aku. Dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah suci Wuji sekarang, tetapi begitu dia memiliki kekuatan itu, tanah suci Wuji akan berada dalam masalah besar. Mi Jin terdiam. Ia tahu siapa dia yang dimaksud oleh gadis suci Qiong-hua, dan ia tidak meragukan kata-kata Qiong-hua. Kultivator pria itu bahkan belum mencapai alam surgawi, dan ia sudah begitu menakutkan. Begitu ia mencapai alam surgawi, ia yakin bahkan seorang dewa suci pun tak akan sebanding dengannya. Jika kultivator seperti itu ingin melakukan sesuatu pada tanah suci tak terbatas, maka tanah suci tak terbatas mungkin akan menjadi sejarah. Tujuan mencari Qiong-hua sebagai gadis suci adalah untuk memajukan dan memuliakan tanah suci Wuji. Namun, jika apa yang dikatakan gadis suci Qiong-hua menjadi kenyataan, tanah suci Wuji mungkin benar-benar akan terjerumus ke dalam krisis besar. Mi Jin ragu-ragu cukup lama sebelum berkata, Qiong-hua, kehidupan pertamamu adalah kehidupan yang luar biasa. Setelah kau berkultivasi hingga tingkat tertentu, kau akan mendapatkan kembali ingatanmu tentang kehidupan pertamamu. Pada saat itu, tanah suci Wuji akan menjadi salah satu sekte terkuat di langit berbintang yang luas berkat keberadaanmu. Namun, setelah kau mendapatkan kembali ingatanmu tentang kehidupan pertamamu, kau mungkin akan menjadi orang pertama yang menghabisi orang yang menghancurkan yin primordialmu. Si Qiong-hua mengalihkan pandangannya dari Mi Jin ke langit berbintang yang luas. Sekalipun ingatannya dari kehidupan sebelumnya kembali, ia tak akan menghabisi pria itu. Itu pilihannya, ia bahagia bersamanya. Melihat si Qiong-hua tidak menjawab pertanyaannya, Mi Jin melanjutkan, di masa depan, setelah ingatanmu tentang kehidupan pertamamu pulih, kau boleh berterima kasih kepada tanah suci Wuji atas pilihan yang telah mereka buat untukmu. Lagi pula, kau harus tahu bahwa jika Tuan Suci bertekad untuk menghabisi kultivator yang ingin membawamu pergi, ia mungkin tidak akan bisa melarikan diri, apalagi menjadi lebih kuat. Selama bertahun-tahun kepergianmu, Tuan Suci telah menembus alam hidup dan mati dan telah maju ke alam abadi. Pada titik ini, ekspresi Mi Jin berubah. Sesaat kemudian, sebuah artefak magis yang sangat biasa, mirip seperti pesawat terbang, melesat dan menghalangi pesawat ruang angkasanya. Ia bahkan tidak tahu artefak magis tingkat apa itu. Roda langit berbintang telah disempurnakan oleh Ning Cheng dengan 49 lapisan pembatas, auranya telah dikunci olehnya, dan kini telah berubah bentuk. Bahkan jika seorang kultivator alam abadi tidak berdiri di atas roda langit berbintang dan mencoba menembusnya dengan indera ilahi mereka, mereka mungkin tidak dapat melihatnya. Hanya Mi Jin, di alam surgawi, yang secara alami tidak dapat melihatnya. Sekilas keterkejutan melintas di mata si Qiong-hua, yang dengan cepat berubah menjadi desahan. Ia sudah lama menduga bahwa Holy Lord akan naik ke alam abadi dalam waktu singkat, tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Holy Lord telah naik ke alam abadi, dan Ning Cheng telah menyusul, lalu kenapa? Mi Jin menghela napas dan berkata, dia sudah di sini. Bicaralah sendiri dengannya. Sebaiknya singkat saja, aku sudah mengirim pesan, dan para murid tanah suci Wuji yang ada di sekitar sini akan segera tiba. Saudari Qiong-hua ada di sini. Luo Fei, yang berdiri di depan kapal langit berbintang, langsung berseru kegirangan. Ning Cheng dengan bersemangat menghentikan roda langit berbintang, membuka penghalang, dan membiarkan si Qiong-hua menyerbu masuk. Qiong-hua panggil Ning Cheng penuh semangat. Meski hanya mengucapkan dua kata, sorot matanya mampu menyampaikan semua emosi di hatinya. Ji Luo Fei diam-diam mundur ke kabin dalam. Ia punya firasat bahwa Suster Qiong-hua telah mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Si Qiong-hua berdiri di dek kapal langit berbintang, menatap kosong ke arah Ning Cheng, seluruh tubuhnya gemetar. Sebelumnya, ia masih bisa menahannya di tengah kerumunan, tetapi sekarang, ia tak sanggup lagi menahannya, dan ia tak perlu menahannya lagi. Suamiku si Qiong-hua mengucapkan dua kata itu, air mata sudah mengalir deras di wajahnya. Ia berusaha menahan kesedihannya, tetapi bagaimana ia bisa menahannya sekarang setelah Ning Cheng menyusulnya untuk sesaat, ia bahkan ingin menyerah dan mengikuti Ning Cheng. Ning Cheng tercengang.
Qianghua memanggilnya suaminya. Qianghua telah mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah suaminya. Qianghua Ning Cheng memanggil dengan tatapan kosong, kau sudah mengingat kembali kenangan dari kehidupanmu sebelumnya. Wah, si Qianghua akhirnya tidak dapat menahan diri dan bergegas ke sisi Ning Cheng, memeluknya erat dan menangis keras. Ning Cheng mengulurkan tangannya yang gemetar dan memeluk si Qianghua erat-erat. Qianghua, ayo kita pergi bersama. Kita tidak perlu pergi ke tanah suci tanpa batas lagi, ayo pulang. Karena Qianghua telah mengenalinya, dia harus pergi bersamanya dan tidak ada alasan baginya untuk kembali ke tanah suci Wuji. Aku tidak bisa pergi bersamamu, si Qianghua terisak, akulah gadis suci dari tanah suci tanpa batas. Aku tidak akan berada di sisimu. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Si Qianghua tidak dapat lagi melanjutkan berbicara. Tangan Ning Cheng membeku. Wajar saja si Qianghua sebelumnya tidak ingin pergi bersamanya, ia tidak tahu bahwa pria itu suaminya. Mengapa? Setelah tahu, ia masih menolak untuk pergi bersamanya. Apa hebatnya menjadi gadis suci dari tanah suci tanpa batas? Tidak, Ning Cheng tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia memeluk si Qianghua erat-erat dan berkata, Qianghua, ini bukan maksudmu semula. Kau mungkin khawatir Tuan Suci Tanah Suci tanpa batas tidak akan membiarkanku pergi, jadi kau tidak berani ikut denganku, kan? Melihat Ning Cheng akhirnya mengerti maksudnya, si Qianghua berkata sambil menangis, ada banyak ahli alam surgawi di Tanah Suci tanpa batas. Kita hanya bertiga. Jika aku pergi bersamamu, mengingat sifat Tuan Suci, dia akan menemukanmu bahkan di ujung bumi dan menghabisimu. Ning Cheng tersenyum dan berkata kepada si Qianghua, gadis bodoh, kekuatanku tidak sebaik Tuan Suci itu saat ini. Kita bisa bersembunyi. Kita akan keluar ketika kita punya kekuatan nanti. Si Qianghua membelai rambut Ning Cheng dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Percuma saja, Tuan Suci telah maju ke alam abadi. Selama aku dan dia berada di langit berbintang agung, Tuan Suci akan tahu di mana aku berada. Bahkan jika Paman Mi Jin tidak datang hari ini, selama Tuan Suci keluar dari pengasingannya, dia akan menemukan kita. Ning Cheng terdiam. Meskipun formasi 5 elemen minor di dalam Mutiara Xuan Huang dapat menyimpan dunia kecil, dunia itu sangat tidak stabil. Jika terjadi kesalahan, penyesalan sudah terlambat. Pada saat ini, keinginan Ning Cheng untuk menemukan elemen logam dan kayu semakin kuat. Hanya ketika elemen logam dan kayu terkumpul, Mutiara Xuan Huang miliknya dapat berubah menjadi dunia. Pada saat itu, Mutiara Xuan Huangnya akan menjadi dunia nyata. Dengan Qianghua yang tersisa di dalam Mutiara Xuan Huang, bahkan penguasa suci tanah suci tanpa batas, di alam abadi, tidak akan dapat merasakan Qianghua. Melihat Ning Cheng mengepalkan tangan dan mengerutkan kening, si Qianghua meletakkan tangannya di wajah Ning Cheng dan berkata dengan nada yang semakin lembut, ketika aku memasuki tebing erosi kehidupan, aku menggunakan teknik kehidupan terlarang. Suamiku pasti telah menggunakan harta paling berharga di langit dan bumi agar aku bisa bergerak. Sayangnya, aku tidak menghilangkan teknik kehidupan terlarang dengan cara biasa, tetapi karena aku menderita pukulan berat, teknik itu dihilangkan sementara, dan bahkan memungkinkanku untuk mendapatkan kembali ingatanku dari kehidupan sebelumnya. Qianghua Ning Cheng terkejut. Ia mengira si Qianghua sudah sembuh, tetapi ia tidak menyangka ini hanya penghapusan sementara dari teknik terlarang. Si Qianghua tersenyum manis, merupakan berkah dari surga bisa bertemu denganmu lagi kali ini. Apa lagi yang bisa kuharapkan? Ada satu hal lagi yang tidak ia katakan. Ia memiliki firasat mendalam bahwa di kehidupan sebelumnya, ia telah menyelesaikan 9 reinkarnasi, mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan pertamanya, dan mencapai jalannya sendiri. Hanya karena ia bertemu Ning Cheng di kehidupan sebelumnya, ia kehilangan tubuh yin-nya yang murni, yang menyebabkan banyak kesulitan. Ning Cheng merasa hatinya terbakar, tersiksa tak terkira. Ia menatap mata si Qianghua dan berkata, Qianghua, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi ke tanah suci tanpa batas sendirian dan pergi dalam kesunyian. Bahkan jika itu berarti melintasi dimensi, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Teknik kehidupan terlarang yang kugunakan disebut penyembunyian jiwa dan pemberkahan kehidupan. Jika seseorang tidak sepenuhnya sadar, jiwanya akan binasa. Di tanah suci tak terbatas, terdapat pohon suci tak terbatas. Jika aku tinggal di bawah pohon suci tak terbatas untuk berkultivasi dalam waktu yang lama, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupku. Suamiku, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Setelah aku kembali, Tuan Suci pasti akan mengizinkanku tinggal di bawah pohon suci tak terbatas untuk berkultivasi. Aku akan datang menemuimu lagi setelah aku pulih. Nada bicara si Qianghua lembut, tanpa sedikit pun rasa cemas. Ning Cheng menatap kosong ke arah si Qianghua, tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, dia masih harus kembali ke tanah suci Wuji. Jangan khawatir, kita sudah melewati banyak kesulitan. Kita pasti bisa melewati yang ini juga. Melihat ekspresi khawatir Ning Cheng, nada bicara si Qianghua semakin melembut, berharap Ning Cheng tidak mengkhawatirkannya. Aku akan pergi ke tanah suci tak terbatas bersamamu.
Sekalipun harus mengorbankan semua batu waktu, aku akan meminta penguasa suci tanah suci tak terbatas untuk menempatkanmu di bawah pohon suci tak terbatas, kata Ning Cheng tegas. Ia benar-benar khawatir membiarkan Qianghua kembali ke tanah suci tak terbatas sendirian dalam keadaannya saat ini. Ia tidak hanya mengkhawatirkan Qianghua, tetapi juga penguasa suci. Penguasa suci itu juga tampak bukan orang baik. Kau benar-benar tidak boleh pergi, suara si Qianghua dan Ji Luofei terdengar bersamaan. Ji Luofei keluar dari kabin dalam. Suamiku, Suster Qianghua benar. Kita tidak punya kekuatan atau sumber daya saat ini. Jika kita hanya menawarkan sesuatu untuk meminta bantuan Tuan Suci Tanah Suci Wuji, lebih baik kita tidak pergi sama sekali. Ning Cheng sangat memahami maksud Ji Luofei dan si Qianghua. Begitu ia mengeluarkan batu waktu, kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa meninggalkan Tanah Suci tak terbatas, yang sama saja dengan terjebak. Bahkan jika ia tidak mengeluarkan batu waktu, penguasa suci Tanah Suci tak terbatas mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Tuanku, Tuan Suci sangat menghargai saya dan pasti akan menempatkan saya di bawah pohon suci tanpa batas. Lagi pula, jika Anda tidak pergi ke Tanah Suci tanpa batas, Tuan Suci mungkin ragu untuk melakukan apapun kepada saya karena takut. Tapi begitu Anda pergi, Tuan Suci tidak akan ragu lagi. Mata si Qianghua menunjukkan sedikit kecemasan, ia khawatir Ning Cheng akan mengabaikan segalanya dan pergi ke Tanah Suci tanpa batas bersamanya. Ning Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Qianghua, aku tahu. Kamu tunggu di sini bersama Luofei sebentar, aku akan pergi dan menyapa Paman Mijinmu. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng tidak menunggu jawaban si Qianghua. Ia merentangkan tubuhnya dan bergegas keluar dari roda langit berbintang, mendarat di kapal perang Mijin. Rekan Taois Mijin, Ning Cheng telah sangat menyinggungmu sebelumnya. Qianghua hendak kembali ke Tanah Suci Wuji, jadi meskipun Ning Cheng sangat tidak senang dengan Mijin, dia hanya bisa merendahkan pendiriannya. Aku tidak berani, Qianghua. Mijin sangat waspada terhadap Ning Cheng, dan meskipun Ning Cheng telah menurunkan pendiriannya, dia tidak berani bersikap lancang dan segera membalas sapaan itu. Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat dengan kepalan tangan, lalu bertanya, rekan Taois Mijin, Qianghua menggunakan teknik terlarang untuk menyembunyikan jiwa dan memberkati kehidupan. Kemudian, karena luka parah, ia dipaksa sadar kembali. Apa Mijin terkejut dan terdiam saat mendengar kata-kata Ning Cheng. Hilangnya ketenangan Mijin menunjukkan kekuatan teknik berkah tersembunyi jiwa, yang semakin menenggelamkan hati Ning Cheng. Melihat ekspresi Ning Cheng yang muram dan kekhawatiran yang tampak jelas, Mijin memahami tujuan kunjungannya dan berkata langsung, teknik berkah penyembunyian jiwa adalah salah satu dari dua seni terlarang Kaisar Suci tanpa batas. Teknik ini melibatkan penyembunyian jiwa ilahi dan roh primordial seseorang untuk memberkati kehidupan masa depannya. Ada dua cara untuk mematahkan seni terlarang ini. Pertama, dengan menggunakan harta karun tertinggi dari langit dan bumi untuk terus merawat orang yang terpengaruh, dan setelah 49 tahun, membangkitkan mereka. Pada titik ini, Mijin menatap Ning Cheng dengan nada meminta maaf, sebelumnya, Saintes Qianghua bisa bergerak bebas, jadi kamu pasti menggunakan harta karun tertinggi dari surga dan bumi untuk memberinya untuk dikonsumsi. Ning Cheng semakin marah pada wanita di hadapannya, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya karena dia tahu Qianghua akan pergi ke Tanah Suci Wuji. Melihat ekspresi muram Ning Cheng, Mijin tak punya pilihan selain melanjutkan, ada cara kedua, yaitu menggunakan pohon suci tak terbatas dari Tanah Suci tak terbatas milikku. Mereka yang terkena mantra ini bisa mendapatkan kembali akal sehatnya dengan bermeditasi di bawah pohon suci tak terbatas selama beberapa tahun. Seperti Qianghua, yang dipaksa terbangun. Suara Ning Cheng tiba-tiba meninggi, setelah Qianghua dipaksa bangun, bisakah dia pulih di bawah pohon suci tanpa batas? Mijin menghela napas, menurut penjelasan teknik terlarang penyembunyian jiwa dan pemberkahan kehidupan, mereka yang terbangun paksa setelah terkena teknik terlarang ini seharusnya dapat pulih secara perlahan di bawah pohon suci tanpa batas. Namun, belum ada yang pernah mencobanya, jadi kami tidak yakin. Ning Cheng menekan kecemasannya dan melembutkan suaranya, lalu berkata, selain itu, apalagi yang bisa dipulihkan oleh seseorang yang telah dibangunkan secara paksa dari mantra ini? Mijin ragu sejenak sebelum berkata, memang ada sesuatu, tapi bukan hanya kau dan aku, bahkan Kaisar Bintang Abadi pun tak bisa mendapatkannya. Karena benda ini terlalu berharga, begitu berharganya sehingga kerajaan kita pun mungkin tak memilikinya. Jika ada, aku khawatir semua Kaisar Suci di seluruh langit berbintang akan memperebutkannya. Ada apa? Nada bicara Ning Cheng menjadi mendesak. Mata air ilahi Purple Yin, kata Mijin dengan tenang. Fungsi utama mata air ilahi Purple Yin bukanlah untuk memulihkan mereka yang telah terbangun secara paksa setelah menjalani teknik terlarang penyembunyian jiwa dan pengikatan kehidupan. Melainkan, untuk meningkatkan kemampuan supernatural dan membentuk kembali 6 meridian. Namun, ini hanyalah sebuah benda yang tercatat di Tanah Suci tanpa batas milikku. Mengenai apa sebenarnya benda ini,
aku hanya tahu namanya, bukan asal-usul atau sejarahnya. Selama bertahun-tahun kultivasiku, aku belum pernah melihat orang menjual mata air ilahi Purple Yin, dan aku juga belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkannya. Mata air ilahi Purple Yin, gumam Ning Cheng, mengulangi kalimat itu. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hal ini membuatnya bertekad, meskipun butuh beberapa tahun lagi, ia akan menyelesaikan buku pemberian Zhongli Baiqi. Ning Cheng menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Mi Jin dan berkata, "Rekan Taois Mi Jin, setelah Qianghua kembali ke Tanah Suci Wuji bersamamu, tolong bantu aku up di Qianghua di bawah pohon suci Wuji. Bahkan jika aku harus mencari ke seluruh langit dan bumi, aku akan menemukan mata air ilahi Purple Yin." Mi Jin berkata dengan sungguh-sungguh, "Qianghua adalah gadis suci dari pohon suci Wujiku, dan karena apa yang terjadi padaku, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tetap akan meminta Tuan Suci untuk menempatkan gadis suci Qianghua di bawah pohon suci Wuji. Lagi pula, Tuan Suci pasti akan melakukannya atas inisiatifnya sendiri." Ning Cheng berterima kasih lagi pada Mi Jin sebelum kembali ke roda langit berbintang. Sekembalinya ke roda langit berbintang, Ning Cheng melihat si Qianghua dan Ji Luofei sedang berdebat tentang sesuatu. Ia terkejut, karena Qianghua dan Luofei adalah kerabat terdekatnya. Jika keduanya sedang berdebat, akan sulit baginya untuk memihak salah satu dari mereka. Saat melihat Ning Cheng kembali, keduanya secara naluriah berhenti berdebat. "Suamiku, aku ingin pergi ke Tanah Suci Wuji bersama Suster Qianghua." "Suster Qianghua sendirian di Tanah Suci Wuji, tanpa ada yang menjaganya," kata Ji Luofei buru-buru ketika melihat Ning Cheng kembali. Si Qianghua segera menambahkan, "Suamiku, aku tidak ada urusan di Tanah Suci Wuji. Selir Luo bisa menjagamu jika dia tetap di sisimu." Ning Cheng kemudian mengerti mengapa keduanya bertengkar. Seperti yang dikatakan Luo Fei, ia sungguh-sungguh khawatir Qianghua sendirian di Tanah Suci Wuji. Sehebat apapun rekan seperguruannya, Qianghua tetap memiliki motif egoisnya sendiri. Namun, kecemasannya semakin menjadi-jadi jika Luo Fei pergi ke Tanah Suci Wuji lagi. Tanah Suci Wuji merekrut banyak murid setiap tahun. Dengan kualifikasiku, aku seharusnya bisa tinggal di Tanah Suci Wuji sebagai murid. Saudari Qianghua masih terluka. Kau harus pergi dan membantunya menemukan ramuan penyembuh. Kultivasiku terlalu rendah, dan aku akan menjadi beban jika terus berada di sisinya. Akan lebih baik bagiku untuk tinggal di Tanah Suci Wuji dan merawat saudari Qianghua sambil berkultivasi. Ji Luofei memahami kekhawatiran Ning Cheng dan menghiburnya. "Kakak Luofei," si Qianghua baru saja berbicara ketika Ji Luofei menghentikannya, "Saudari Qianghua, kultivasiku terlalu rendah. Jika aku terus di sisinya, dia harus menjagaku. Lagi pula, jika kita ingin bertemu, kita bisa bertukar manik-manik komunikasi dan bertemu kapan saja." Tiba-tiba si Qianghua berkata, "Kalau begitu, Selir Luo, silakan ikut denganku." Dia sudah tahu, adalah hal yang baik membiarkan Luo Fei pergi bersamanya. Kultivasi Luo Fei masih terlalu rendah, dan dia bisa berkultivasi dengan tenang di Tanah Suci Wuji. Jika suatu hari dia benar-benar tidak bisa bangun lagi, Luo Fei bisa membawanya pergi dari Tanah Suci Wuji dan kembali ke sisi Ning Cheng. Ning Cheng menarik napas dalam-dalam, perasaan tak berdaya membuncah di dalam dirinya. Ia mengangguk, "Luo Fei, kau dan Qianghua bisa tinggal di Tanah Suci Wuji untuk saat ini. Aku akan mencari sesuatu." Ia perlu menemukan mutiara asal emas dan mutiara asal kayu. Hanya dengan menemukan kedua mutiara asal inilah mutiara Xuan Huangnya dapat membawa Luo Fei dan Qianghua pergi. Selain itu, ia juga perlu menemukan mata air ilahi Yin Ungu. Jika mata air ilahi seperti itu ada, ia akan menemukannya, bahkan jika harus mencari ke seluruh penjuru langit dan bumi. Ning Cheng telah berada di Kunceng, Muyastar selama 2 bulan, kini menyamar sebagai pria paruh baya berkulit pucat. Selama 2 bulan itu, selain menanyakan kabar Ning Ruolan dan Yan Ji, ia juga menunggu kabar dari Qianghua dan Luo Fei. Selain itu, ia juga mengirim pesan di Guild Kunceng, mencari seorang kultivator yang citranya agak kabur. Ning Cheng mendapatkan kristal emas di kota perbatasan. Menurut kultivator tersebut, kristal emas ini adalah hadiah dari seseorang. Sedangkan orang yang memberikannya hanya bisa menggambar gambaran samar seperti itu. Ia tidak berkultivasi selama periode ini. Ia menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk mempelajari buku yang diberikan Zhongli Baiqi. Kini, indera spiritualnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ia telah membaca buku tentang dasar-dasar pemurnian senjata 5 kali dalam 2 bulan. Jika ia mengikuti saran Zhongli Baiqi dan membaca buku itu 4 kali lagi, ia akan selesai membacanya. Ning Cheng mendapatkan manfaat besar setelah membaca buku ini 6 kali. Ia tidak hanya mempelajari berbagai macam material pemurnian, tetapi juga menjadi akrab dengan berbagai teknik dan metode pemurnian untuk mengukir formasi. Meskipun ia mungkin tidak selalu menggunakan metode-metode dalam buku ini, wawasan yang diberikannya merupakan sesuatu yang tidak mungkin ia pahami sendiri dalam waktu singkat.
2 bulan berlalu dengan cepat, dan Ning Cheng tidak menemukan kabar tentang Ning Ruolan dan Yan Ji. Namun, ia menerima pesan dari Ji Luofei. Ji Luofei dan Si Qianghua telah up di Tanah Suci Wuji, yang membuat Ning Cheng merasa tenang. Ia memutuskan untuk meninggalkan Kun Cheng dan melanjutkan pencariannya di tempat lain untuk menemukan kultivator yang telah memberinya kristal asal emas. Ia memiliki mutiara Xuan Huang, tetapi tidak berani memasukinya untuk berkultivasi karena takut orang lain merasakan auranya. Kini, ia tidak bisa membawa siapapun bersamanya, yang membuatnya sangat frustrasi. Baginya saat ini, hal terpenting adalah mengumpulkan esensi 5 elemen di dalam mutiara Xuan Huang. Saat itu, ia menerima pesan dari guild bahwa seseorang mengenali kultivator yang tampak buram itu. Setelah menerima berita ini, Ning Cheng langsung ingin pergi ke guild Kun Cheng. Guild Kun Cheng memungkinkan anggotanya untuk mengirim berbagai pesan dan misi. Anggota juga dapat menerima berbagai misi. Menerima misi tidak memerlukan koin bintang, karena beberapa orang dapat menerima misi yang berbeda secara bersamaan. Namun, mengirim pesan atau misi memerlukan koin bintang. Ning Cheng hanya menyampaikan pesan ia hanya perlu datang ke guild setelah seseorang menerima dan menyelesaikan tugasnya. Kedatangannya ke guild memiliki 2 tujuan: memberi guild sebagian dari hadiah dan bertemu dengan kultivator yang telah menerima tugas tersebut. Ning Cheng tak kuasa menahan rasa cemas. Jika seseorang bisa mengenali kultivator itu berarti ia telah mengambil langkah maju dalam pencariannya akan mutiara asal emas. Ning Cheng tiba-tiba berhenti di tengah jalan, bertanya-tanya apakah mutiara asal emas ada di jubah seorang kultivator atau, seperti mutiara asal bumi, di pel lain. Meskipun ia mendapatkan mutiara asal bumi, itu hanyalah umpan yang dipasang oleh beberapa kaisar bintang. Ia baru waspada setelah Chang Wei mengingatkannya. Mungkinkah mutiara asal emas ini sama? Entah itu benar atau tidak, dia tetap harus berhati-hati. Ning Cheng kembali ke penginapan, menyamar sebagai pemuda sederhana dengan kultivasi bintang hancur, lalu pergi ke guild lagi. Setelah membayar sebagian koin bintangnya kepada serikat, Ning Cheng bertemu dengan seorang kultivator yang menerima misi tersebut. Ia adalah seorang kultivator perempuan dengan tingkat kultivasi alam pengumpulan bintang. Ia agak kurus, berambut agak kekuningan, dan berkulit agak kebiruan. Namun, Ning Cheng samar-samar merasa bahwa orang ini jelas lebih dari sekadar kultivator alam pengumpulan bintang. Mungkin bahkan jauh melampauinya. Kultivator perempuan itu melirik Ning Cheng, mengerutkan kening, dan berkata, "Aku bertanya. Bukan kamu yang mengeluarkan misi ini, kan?" Ning Cheng segera menurunkan tubuhnya dan berkata dengan hormat, "Senior, orang yang mengeluarkan misi itu adalah guru saya. Guru saya pergi ke sistem bintang lain dan menyuruh saya tinggal di sini selama 2 bulan. Jika tidak ada kabar dalam 2 bulan, saya akan meninggalkan Kun Cheng. Saya sudah membawa 1.000.000 koin ungu itu. Saya ingin tahu apakah senior punya kabar tentang orang itu. Saya tidak punya informasi pasti, tapi saya bertemu kultivator ini beberapa tahun lalu di kota Sengkun di bintang Naze di galaksi Jingnan. Mengenai nama dan penampilannya, saya tidak tahu apa-apa tentangnya," kata kultivator perempuan itu dengan tenang, menatap Ning Cheng. "Terima kasih, senior. Saya pasti akan menyampaikan informasi ini kepada guru saya. Ini hadiah yang diberikan guru saya, silakan periksa." Ning Cheng sama sekali tidak bertanya. Ia hanya mengeluarkan 1.000.000 koin bintang dan menyerahkannya kepada kultivator wanita itu. Secara logika, jawaban kultivator perempuan itu belum tentu berarti ia telah menyelesaikan tugasnya. Namun, Ning Cheng tidak bertanya lebih lanjut dan langsung menawarkan hadiahnya. Kultivator wanita itu awalnya berencana untuk memberi Ning Cheng pelajaran lalu membawanya pergi ketika ia mengatakan misinya baru setengah selesai dan ia perlu mengurangi jumlah koin bintang. Namun, ia tidak menyangka kultivator Starfall rendahan ini begitu tegas, membayarnya tanpa bertanya apapun. Ia hanya bisa menyaksikan sosok Ning Cheng menghilang dari pandangan dengan dingin. Ini Kun Cheng, ia tidak berani bertindak gegabah di sini. 1 jam kemudian, kultivator wanita itu meninggalkan Kun Cheng dan langsung keluar dari Muya Star. Setelah kepergiannya, Ning Cheng segera berganti pakaian menjadi seorang lelaki tua dan juga meninggalkan kota Muya. Merasakan tanda indera ilahi yang samar, Ning Cheng mencibir, "Selicik apapun dirimu, kau tetap harus minum air rendaman kakiku." Ia memfokuskan indera ilahinya pada koin ungu, sehingga meskipun kultivator ini pergi jauh, ia samar-samar bisa melacaknya. Terlebih lagi, ia yakin bahwa tingkat kultivasi kultivator ini tidak hanya berada di tahap pengumpulan bintang, tetapi bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Apakah seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya akan datang ke sini hanya untuk menjalankan misi demi 1.000.000 koin ungu? Bahkan lebih kecil kemungkinannya dia datang ke sini hanya untuk menipunya demi 1.000.000 koin ungu itu. Misi yang diberikan Ning Cheng adalah misi tingkat rendah. Dia tidak bermaksud agar individu yang kuat berpartisipasi. Setelah mengikutinya selama beberapa hari, Ning Cheng semakin yakin bahwa tebakannya benar. Kultivator wanita ini memiliki hubungan dekat dengan kultivator pemilik kristal asal emas,
karena arah yang ditujunya adalah Sungai Bintang Jingnan. Jelas, tujuannya pergi ke Sungai Bintang Jingnan adalah untuk menemukannya, Ning Cheng. Meskipun Ning Cheng belum pernah ke Jingnan Xinghe sebelumnya, ia merasa agak familiar dengan tempat itu. Raja Jingnan Xinghe memberinya token gambar, awalnya berniat melacaknya. Namun, ia tidak menyangka Ning Cheng akan menggunakan token itu untuk melawannya. Raja Jingnan Xinghe sangat marah, tetapi untuk sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ning Cheng. Kemudian, ia hanya bisa memberitahu Ning Cheng bahwa ia harus pergi ke Jingnan Xinghe apapun yang terjadi. Ning Cheng sama sekali mengabaikan instruksi ini. Ia tidak berniat pergi ke Sungai Bintang Jingnan sampai ia mencapai alam surgawi. Namun, kini ia terpaksa datang ke Sungai Bintang Jingnan karena mengikuti seorang kultivator yang mungkin tahu tentang mutiara asal emas. Yang membingungkan Ning Cheng adalah ketika kultivator wanita itu tiba-tiba berbelok ketika mendekati Bintang Naze di Sungai Bintang Jingnan. Meskipun ragu, Ning Cheng tidak ragu dan mengikutinya. 2 hari kemudian, Ning Cheng merasakan bahwa pihak lain telah berhenti. Ia segera menyingkirkan roda langit berbintang dan dengan hati-hati mendekat, menyembunyikan jejaknya, menggunakan sayap awan langit. Selama ini, ia hanya mengikuti jejak indera ilahinya sendiri, tidak pernah berani menggunakan indera ilahinya untuk memindai pihak lain, terutama karena takut terdeteksi. Karena pihak lain telah berhenti, ia tentu saja tidak berani melanjutkan menggunakan roda langit berbintang. 1 jam kemudian, Ning Cheng berhenti. Ia merasakan ada yang tidak beres. Ia sangat yakin dengan indera keilahiannya. Meskipun ia baru berada di alam abadi, indera keilahian yang terpancar dari lautan kesadaran langit berbintangnya, meskipun tidak sebanding dengan seorang kultivator alam surgawi, tetap saja hanya sedikit lebih rendah. Kini, ketika ia mengamati area itu dengan indera ilahinya, yang ia lihat hanyalah langit berbintang, kosong melompong. Ia bahkan tak bisa merasakan tanda indera ilahi yang ia buat di koin bintang. Bahkan tanpa merasakan tanda itu, Ning Cheng tetap merasa bahwa pihak lain belum pergi jauh dan pasti telah menghilang di dekatnya. Itu hanya intuisi. Memikirkan hal ini, Ning Cheng sepenuhnya menyembunyikan auranya, menyembunyikan sosoknya, dan perlahan menyatu dengan langit berbintang di sekitarnya. Suatu hari, 2 hari waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Ning Cheng terus menunggu dengan sabar, percaya bahwa penilaiannya benar. Pada hari ketiga, Ning Cheng kembali merasakan tanda ilahi yang telah ia buat. Seketika, sebuah sosok muncul di balik indera ilahinya yang tersembunyi. Ning Cheng langsung menarik indera ilahinya. Ia mengenali sosok itu dengan sangat jelas, itulah bayangan samar yang sedang ia cari. Kultivator wanita yang telah ia kejar selama beberapa hari menghilang, dan kemudian kultivator yang ia cari muncul. Ning Cheng yakin bahwa kultivator ini adalah kultivator wanita tersebut. Sang kultivator memanggil sebuah kapal perang, menaikinya, dan kapal perang itu pun segera lenyap tanpa jejak, membawanya pergi. Saat kapal perang itu menghilang, Ning Cheng merasakan tanda indera kedewaannya semakin menjauh darinya. Ning Cheng menghela napas lega. Kultivator yang baru saja pergi memang kultivator wanita yang sebelumnya. Satu-satunya tujuannya datang ke sini adalah untuk menyamar sebagai orang yang dicarinya, lalu pergi ke kota Sengkun di Naze Star untuk menunggu kemunculannya. Ning Cheng tidak terus mengikuti kultivator itu ke kota Sengkun. Sebaliknya, dia bergegas langsung ke lokasi di mana kultivator wanita itu tiba-tiba menghilang. Seandainya Ning Cheng tidak melihat kultivator perempuan itu menghilang selama 2 hari, kedatangannya ke sini bukanlah hal yang aneh. Indera ketuhanannya tidak dapat mendeteksi apapun di sekitarnya, juga tidak dapat merasakan apapun. Paling-paling, ia hanya akan lewat. Tapi sekarang Ning Cheng tahu pasti ada sesuatu di sini. Tak masalah jika ia tak bisa merasakannya. Ia tetaplah seorang master arai raja yang bisa membentuk arai sungai bintang level 4. Satu demi satu bendera arai dilempar keluar oleh Ning Cheng, dan satu demi satu arai interferensi dipasang di sini. Setengah hari kemudian, sebuah gerbang arai samar muncul di depan Ning Cheng. Ning Cheng sangat gembira. Memang ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Bahkan dia tidak bisa melihat gerbang arai tersembunyi, yang menunjukkan bahwa levelnya jelas tidak rendah. Ning awalnya mengira ini adalah pel tersembunyi atau alam surgawi kecil, tetapi ternyata itu adalah gerbang formasi. Selain kultivasi, penelitian terdalam Ning Cheng berfokus pada formasi. Ia mengenali gerbang formasi ini sekilas. Itu adalah gerbang formasi kehampaan. Gerbang kehampaan itu seperti susunan teleportasi, memasukinya akan membawamu ke lokasi lain. Ning Cheng terus mencoba melemparkan bendera susunan, berharap menemukan cara untuk membuka gerbang itu. Jika gerbang arai void tidak dikunci secara khusus oleh pengatur arai, seorang master arai yang terampil dapat membukanya dengan pronamuilitas yang sangat tinggi setelah pengujian berulang. Ning Cheng beruntung. Setelah 2 hari melakukan pengaturan dan pengujian arai berulang kali, ia akhirnya berhasil membuka celah di gerbang arai void. Gerbang arai terbuka, dan Ning Cheng, tanpa ragu sedikit pun, mengumpulkan semua bendera arai di luar dan melesat ke gerbang arai hampa. Rasa pusing melandanya,
dan Ning Cheng tahu itu disebabkan oleh teleportasi dari arai kehampaan. Rasa pusing ini tidak berlangsung lama sebelum ia mendarat di tanah yang keras. Aura cahaya bintang yang kaya berembus, dan sejauh mata Ning Cheng memandang, ada pemandangan yang subur dan hijau, itu sebenarnya adalah surga untuk berkultivasi. Indra ketuhanan Ning Cheng menyapu keluar, memperlihatkan sebuah gerbang susunan kehampaan di belakangnya. Ia baru saja masuk melalui gerbang susunan kehampaan ini, dan jika ingin keluar, ia hanya perlu melangkah ke atasnya lagi. Ning Cheng kemudian melihat sebuah gua tak jauh dari sana, dikelilingi gerbang susunan ruang hampa. Jelas, tempat ini memiliki dua pintu keluar. Tempat yang luar biasa, seru Ning Cheng. Tempat ini agak mirip dengan bintang giok abadi, hanya saja jauh lebih kecil. Indra keilahiannya mampu menjangkau seluruh pel. Energi bintang di sini tidak hanya melimpah, tetapi pegunungan yang rimbun dan airnya yang jernih juga sempurna untuk bermeditasi di tempat terpencil. Satu-satunya kekhawatiran adalah, selain 3 portal kehampaan, tidak ada tempat lain untuk meninggalkan pel ini. Pel ini seperti pel yang tertutup rapat, sepenuhnya terputus dari kehampaan bintang di sekitarnya. Ning Cheng memasuki gua itu, di mana tidak hanya aura energi bintangnya lebih padat, tetapi perabotannya juga sangat mewah. Sayangnya tempat ini hanyalah tempat pelatihan dan tidak berisi harta karun apapun. Meskipun energi bintang di sini sangat padat, Ning Cheng tidak akan berkultivasi di tempat ini. Ia kembali ke gerbang susunan ruang hampa yang ia masuki sebelumnya dan mulai memasang susunan tersebut. Kultivator wanita itu menyamar sebagai orang yang dicarinya dan pergi ke sungai bintang Jingnan untuk menunggunya. Jika dia tidak melihatnya, dia pasti akan kembali lagi nanti. Dia hanya perlu menyiapkan formasi dan menunggunya datang. Terlepas dari alasan pihak lain ingin berbuat jahat padanya, dia akan menangkap orang itu terlebih dahulu. Formasi pembunuh berantai, formasi perangkap, formasi ilusi, formasi niat tombak, formasi niat kapak, formasi peledak. Di udara, di bawah tanah. Ning Cheng tidak yakin dengan tingkat kultivasi lawannya. Ia memasang semua formasi yang terpikirkan di depan gerbang formasi ini. Begitu seseorang melangkah keluar, mereka akan disergap olehnya yang bersembunyi di dalam formasi, dan berbagai formasi penjebak dan pembunuh akan berkoordinasi untuk menghabisi kultivator tersebut. Dengan perhitungan yang begitu cermat, Ning Cheng yakin seharusnya tidak ada masalah. Mungkin, ia bahkan tidak membutuhkan formasi sama sekali, satu tusukan tombak saja mungkin sudah cukup untuk menghabisi lawannya. Awalnya, Ning Cheng khawatir kultivator itu akan segera kembali dan belum menyiapkan formasi yang cukup. Namun, seiring berjalannya waktu, 3 bulan berlalu, dan kultivator itu masih belum kembali. Pada titik ini, Ning Cheng terpaksa melepas formasi aslinya dan memasangnya kembali. Dia menghabiskan 3 bulan menyusun formasi tanpa henti, tetapi orang-orang yang ingin dijebaknya tak pernah kembali, dan keahlian formasinya meningkat ke level kelima, Master Formasi Raja. Karena Ning Cheng dapat membentuk formasi Sungai Bintang level 5, dia tentu tidak menginginkan formasi Sungai Bintang level 4 yang telah dia bentuk sebelumnya. 2 bulan lagi berlalu. Ning Cheng memperkirakan bahwa ia akan segera naik ke tingkat ke-6 Master Arai Raja, tetapi kultivator itu masih belum kembali. Hal ini membuat Ning Cheng frustrasi. Ia telah menyia-nyiakan 5 bulan di sini, dan selain level formasinya yang hampir mencapai Master Arai Raja tingkat ke-6, ia tidak mendapatkan apapun lagi. Setelah memasang arai pembunuh Sungai Bintang level 5 lainnya, Ning Cheng melepas bendera arai. Ia telah memasang arai selama hampir setengah tahun, dan ia hampir muntah karenanya. Orang itu masih belum kembali, dan ia benar-benar tidak ingin memasang lagi. Ada pepatah kau mungkin menanam bunga dengan hati-hati, tetapi mereka mungkin tidak mekar. Ketika Ning Cheng kehilangan minat dalam memasang susunan, riak-riak muncul di gerbang susunan hampa. Orang ini kembali. Semangat Ning Cheng kembali. Tombak itu mendarat di tangannya. Benar saja, beberapa tarikan napas kemudian, sesosok samar muncul di dalam susunan kehampaan yang beriak. Benar saja, sosok bayangan ini adalah kultivator wanita yang sama yang pergi sebelumnya. Tanpa berpikir 2 kali, Ning Cheng melepaskan tombaknya dengan sekuat tenaga. Seni tombak tak tertandingi, tidak meninggalkan jejak. Sebenarnya, teknik tanpa jejak Ning Cheng tidak memenuhi syarat sebagai kekuatan supernatural, itu hanyalah keterampilan tombak. Namun, pemahaman Ning Cheng tentang niat tombak telah mencapai titik kritis, dan keterampilan tombaknya menunjukkan kecenderungan untuk berkembang menjadi kekuatan supernatural. Terlebih lagi, Ning Cheng memiliki pemahaman terdalam tentang teknik tombak ini, sehingga pelaksanaannya saat ini tidak jauh berbeda dari kekuatan supernatural. Bayangan tombak tak kasat mata itu lenyap tanpa jejak, meniadakan semua jarak spasial antara dirinya dan targetnya. Ia tiba tepat di hadapan sang kultivator. Sang biksu tidak pernah menyangka bahwa sekembalinya ke daerah kekuasaannya, ia akan disergap. Saat tembakan tak kasat mata itu melingkupinya, dia tahu bahwa seseorang telah memasuki wilayahnya tanpa izin dan mencoba menyergapnya. Di tengah panasnya situasi,
sang kultivator melepaskan pukulan, sosoknya berubah menjadi bayangan halus yang terdistorsi. Boom, sebuah serangan balik yang kuat datang, dan tombak Ning Cheng terasa seolah-olah telah mengenai sepotong besi halus yang tidak dapat ditusuk sama sekali. Suara tembakan menghilang seketika, niat menghabisinya pun padam sepenuhnya. Dengan suara puff, Ning Cheng meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Hati Ning Cheng mencelos. Ia telah melebih-lebihkan orang ini, kekuatan lawannya ternyata lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Ia telah menempati posisi ini, menunggu untuk menyergap lawannya, tetapi lawannya tidak hanya menggagalkan serangannya tetapi juga melukainya. Ini jelas merupakan seorang ahli alam surgawi yang tidak terluka. Astaga, dia benar-benar tahu cara berpura-pura bodoh untuk membodohi orang lain. Seorang kultivator di alam surgawi bahkan menyamar sebagai kultivator perempuan di alam pengumpulan bintang untuk melakukan tugas rendahan ini. Hati Ning Cheng mencelos, tetapi ia tidak menyerah. Tombaknya berputar lagi, menciptakan garis-garis api halus. Serangan sebelumnya tidak benar-benar melukai lawannya, tetapi telah memaksanya masuk ke dalam susunan tak berujungnya. Sebelumnya, ia telah memasang begitu banyak susunan pembunuh dan penjebak sungai bintang level 5 di luar dengan serangan gabungannya, ia menolak untuk percaya bahwa ia tidak bisa mengalahkan seorang kultivator di alam surgawi. Bum 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 bum, krak krak krak, suara benturan dan formasi yang hancur bergema, dan Ning Cheng tahu bahwa formasi sungai bintang level 5 miliknya terus-menerus dihancurkan. Untungnya, tingkat kemampuannya dalam mengatur formasi telah meningkat. Jika itu adalah formasi sungai bintang level 4, ia tak punya pilihan selain melarikan diri. Kita benar-benar tidak sabar menunggu orang ini menghancurkan formasinya sepenuhnya. Saat itu terjadi, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Sepertinya alasan dia tidak menderita kekalahan telak di tangan Mi Jin terakhir kali sebagian besar karena serangan balik yang dialami Mi Jin. Seorang kultivator alam surgawi sejati sekuat ini. Siapa kau? Berani-beraninya menyergapku dari wilayahku sendiri. Sebuah suara geram terdengar. Itu sama sekali bukan kultivator perempuan ini, jelas kultivator laki-laki. Ning Cheng tetap diam, aliran tombak pola api void-nya yang tak berujung hanya meninggalkan bekas darah pada lawannya. Jika bukan karena mantranya yang mengikat orang ini, ia tidak akan punya kesempatan untuk menyerang sama sekali. Para kultivator alam surgawi memang kuat. Ning Cheng menarik napas dan menerjang maju dengan lebih panik. Tombak di tangannya berubah menjadi garis-garis api. Ini bukan teknik tombak, melainkan kekuatan api ilahi pamungkasnya. Para kultivator yang terperangkap oleh susunan pembunuh tak berujung dan susunan perangkap Ning Cheng tiba-tiba merasakan kekosongan di sekitarnya runtuh, dan mereka langsung terkejut. Ini adalah kekuatan ilahi spasial. Namun, ia langsung merasa lega, menyadari bahwa ini bukanlah teknik spasial, melainkan keruntuhan spasial palsu. Seekor semut biasa, bahkan yang belum mencapai tingkat surgawi, berani menggunakan keruntuhan spasial palsu untuk menyergapnya. Sang kultivator kemudian mengabaikan formasi pembunuh di sekitarnya, dan seberkas cahaya redup menembus ruang kemampuan ilahi penghabisan api milik Ning Cheng, menusuk ke arahnya. Bum bum bum, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan nyala api bintang yang dilepaskan oleh kekuatan ilahi api yang melelahkan benar-benar menyelimuti sang kultivator. Pada saat yang sama, garis cahaya redup yang dilepaskan oleh kultivator itu menembus dada Ning Cheng dan kemudian keluar dari punggungnya. Semburan darah pun terhisap oleh garis cahaya redup ini. Ning Cheng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh sinar cahaya ini, dan tubuhnya akan runtuh di saat berikutnya. Tulang-tulangnya retak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, penempaan tubuhnya akhirnya berpengaruh, dengan paksa mengendalikan keruntuhan tubuhnya. Sizzle, meskipun kultivator ini telah melukai Ning Cheng dengan parah, kondisinya sendiri tidak baik. Ia dihujani oleh sinar pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi api berkobar mencabik-cabik pakaiannya. Pakaiannya bisa dianggap sebagai baju zirah, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan api sungai bintang. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dada kultivator itu. Ning Cheng tahu betul bahwa meskipun ia telah tertusuk sinar cahaya, lukanya jauh lebih parah daripada lawannya. Lubang darah seukuran kepalan tangan itu tidak ada apa-apanya bagi kultivator alam surgawi ini. Baiklah, jadi dia sebenarnya seorang kultivator pemurnian tubuh tingkat nirvana. Melihat bahwa ia tidak berhasil mengalahkan Ning Cheng meskipun terluka, amarah kultivator itu semakin berkobar. Auranya tidak melemah meskipun terluka, malah semakin kuat. Ning Cheng tahu bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Jika dia mati-matian dapat menangkis serangan ganas sang kultivator, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Saat aura sang kultivator melonjak, Ning Cheng melemparkan seluruh bendera formasi. Bum bum bum, beberapa susunan bahan peledak level 5 meledak seluruhnya, diikuti serangkaian suara gemerisik yang bercampur dengan ledakan yang semakin sering terdengar. Ruang di sekitarnya seakan tersapu oleh niat menghabisi yang mengerikan dan tak berujung. Saat ini, di tengah ledakan dan suara gemerisik, yang tersisa hanyalah aura kematian. Ning Cheng, dengan sikap hidup atau mati,
mengaktifkan seluruh formasinya sekaligus, tidak lagi menunggu mereka dihancurkan satu persatu oleh musuh. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk menghentikanku setelah kau menghabiskan semua formasimu. Kultivator itu murka, auranya meningkat saat ia bersiap menghabisi semut ini. Ia tak pernah menyangka semut ini berani mencoba menghabisinya saat ini. Bayangkan dia bisa menghabisi Raja Surgawi dengan meledakkan semua formasi ini secara bersamaan, semut ini pasti gila. Tapi karena serangan gila Ning Cheng, dia harus mengubah jurus pamungkasnya, yang awalnya ingin dia gunakan untuk menghabisi Ning Cheng, menjadi jurus bertahan. Kalau tidak, meskipun dia bisa menghabisi semut ini, dia akan terluka parah. Kalau saja dia tahu kalau gerakan Ning Cheng selanjutnya adalah senja matahari terbenam, mungkin dia tidak akan beralih ke pertahanan meski lukanya 10 kali lebih parah. Sayangnya, tak ada bagaimana jika di dunia ini. Begitu ia melepaskan senjata sihir pertahanannya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Tidak, bukan sunyi, melainkan melambat tanpa batas. Ia melihat hidupnya sendiri, seperti matahari terbenam, meredup dan menguning. Momen itu indah, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. 640.